Cynthia EF Wisang ST MERP HEP MGT PhD. Kepada Ibu Cynthia disilakan. Terima kasih. Baiklah, sebelum kita memulaikan acara kita pagi hari ini, izinkan saya berdoa, menuntun dalam doa sesuai agama dan kepercayaan saya. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena betapa kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh baik ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih bahwa Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami semua yang ada di ruang virtual ini, Tuhan perkenankan kami hadir pagi hari ini Tuhan untuk mengikuti webinar dalam rangka Dies Natalis Fakultas Teknik yang ke-56, khususnya bagian pengabdian pada masyarakat. Percaya ya Tuhan, kegiatan ini adalah atas perkenan Tuhan dan boleh jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua yang bertugas pada acara webinar ini. Tuhan kiranya berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, agar kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, juga kami sebagai peserta yang hadir pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berikan juga hikmat kepada kami semua, agar kami boleh menerima materi yang akan disampaikan oleh narasumber, agar kami memahami dan mengerti, dan boleh menjadikan itu sebagai pengetahuan dan wawasan bagi kami masing-masing. Berdoa juga untuk narasumber yang akan menyampaikan materi pada kegiatan pagi ini, kiranya Tuhan beri hikmat, kemampuan, kesehatan, agar dia dapat memberikan materi kepada kami sebagaimana yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan dia boleh melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa juga untuk panitia Dies Natalis ke-56 dan juga pimpinan yang hadir, pimpinan Fakultas Teknik yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami semua yang ada di sini beroleh berkat melalui pengetahuan dan kegiatan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ya Bapak untuk sepanjang kegiatan hari ini, mulai dari awal boleh berakhir dengan segala baik, dan semuanya itu Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, inilah doa ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Ya, kembalikan terima kasih kepada Ibu Cynthia Wisang, peserta webinar yang kami hormati. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus membuka acara webinar pagi ini akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik. Dengan hormat kami sebut Profesor Dr. Insinyur Fabian J. Manopo, MAJR. Kepada Pak Dekan, disilakan. Oke, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, mungkin masih ada di sini, saya kurang tahu, atau ada monitor, Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana ya, Prof. Akan Sudaryana, PhD, yang juga mungkin ada beberapa mahasiswa dari Udayana yang ikut di sini, dan yang saya hormati seluruh pimpinan DPD, Kajur, Sekjur,
Sini juga saya lihat ada Ketua LPM, Dr. Insinyur Steniwala, dan teristimewa kepada panitia yang sudah berupaya melaksanakan acara webinar ini ya untuk pengabdian. Dan yang tentu saya harus berterima kasih juga kesediaan dari pemateri ya, NER Stanley Karo yang mau bersedia membagi ilmunya kepada kita semua. Saya kira di era saat ini memasuki revolusi 5.0 ada banyak perubahan yang akan terjadi dan bisa menggilas profesi apapun yang ada, termasuk profesi kita sebagai pendidik ya, didik maupun tenaga kependidikan, dan juga nanti mahasiswa yang nanti dia akan bergelut masuk di era revolusi 5.0, kemungkinan terjadi perubahan-perubahan yang sangat drastis itu sangat tinggi ya, sangat tinggi. Nah, maka dari itu sekarang ini pemerintah Indonesia, menteri lewat ya kita di dunia pendidikan, menteri pendidikan kita telah melakukan terobosan. Saya baru share kemarin ada materi yang bagus ya tentang 8 indikator baru yang menjadi target daripada kita sebagai pelaku pendidikan dalam membentuk atau melahirkan sumber daya manusia kita yang lulusan kita yang nanti memenuhi 8 indikator ini. Intinya dalam 8 indikator ini terkait dengan kampus merdeka ya, terkait dengan kampus merdeka yang mana kita akan melakukan itu di dalam 8 indikator ini. Bagaimana kita sebagai pendidik harus mampu, menciptakan, antara lain poin 1 yang ingin saya sebutkan, misalnya mahasiswa lulusan kita itu harus menerima gaji indikator keberhasilan ya 1,5 kali UMR. Nah, sementara faktanya yang saya temui itu belum seperti itu. Dari survei research study yang kita lakukan masih cukup banyak ya, masih di atas 50%, bahkan masih di bawah dari angka tersebut 1,5 kali UMR. Jadi harusnya sekitar 4 jutaan ya, 4 jutaan. Padahal masih banyak 2,5 sampai 3 juta itu masih ada ya, honorer dan lain sebagainya yang belum jadi pegawai dan lain. Itu masih ada kita di lapangan seperti itu. Nah, ini tugas dan tanggung jawab kita. Belum lagi yang lain-lain ya. Mereka saya menyebutkan gaji karena gaji ini sangat berkorelasi positif dengan kompetensi. Ya, kompetensi kita lemah, kurang, kita melahirkan lulusan yang kompetensi kurang, maka konsekuensinya gaji mereka itu tidak bisa mencapai. Kita tidak bisa memaksa untuk perusahaan untuk membayar ya, kalau pegawai negeri memang sudah standar ya. Tapi kalau di swasta, kita tidak bisa memaksa mereka untuk membayar harus 1,5 kali UMR. Itu agak susah, sedangkan UMR aja sekarang berteriak para pengusaha. Nah, untuk itu salah satu poin ya. Jadi ada banyak poin, ada 8 poin. Itu nanti silakan, saya sudah share materinya, silakan kita baca supaya kita mempunyai satu persepsi sebagai pendidik. Nah, ini poin kegiatan peluang webinar ini, peluang bisnis menggunakan teknologi informasi ini satu poin penting di dalam kita membentuk lulusan kita untuk mengantisipasi mereka bisa memenuhi salah satu standar, bukan cuma standar tersebut ya, lain-lain ya. Artinya apa? Kalau kita lihat pasar kerja saat ini untuk PNS itu sudah sangat ketat ya, dan presentasinya juga tidak banyak ya, hanya berapa persen dari lulusan kita yang bisa terakomodir di situ.
Kemudian mereka lebih cenderung menilai pada portofolio dan nilai hasil tes, ya, nilai hasil tes. Nah, ini tentu hanya akan terekrut, akan terjaring mahasiswa yang notabene nilai akademiknya di atas rata-rata. Nah, bagaimana dengan yang sementara yang di atas rata-rata untuk fakultas teknik kita itu masih tidak banyak bandingkan dengan misalnya UI, ITB dan lain sebagainya, karena mereka sudah diproses lewat seleksi awal masuk. Nah, kita itu masih sedikit. Kemudian jatahnya cuma sedikit. Maka peluang pasar daripada lulusan kita ada di swasta atau berwirausaha sendiri. Nah, konsekuensi daripada itu kita harus membekali mereka dengan ini seperti ini. Apalagi nanti mereka akan masuk di pasar yang sudah berbeda. Sementara kita masih mendidik, pola pendidikan kita masih pola yang sebelumnya. Bukan berarti yang pola sebelumnya tidak baik, ya. Cuma tentu kita harus beradaptasi lagi karena lapangan kerja mereka sudah sangat berbeda. Nah, hal-hal seperti ini harus kita progresifkan, harus kita terus-menerus membentuk anak didik kita, ya. Nanti belum lagi di kurikulum sebentar, ya, ada banyak perubahan yang harus kita lakukan di kurikulum Kampus Merdeka. Nah, ini semua yang menjadi poin penting kita, dan saya sebagai pimpinan tentu harus mendorong, harus membuka wawasan kita bersama untuk kita bersinergi bersama, sebab tidak mungkinlah biar pimpinan Power Ranger atau Superman, tidak mungkin, karena kita bekerja dalam sistem, tidak mungkin sehebat-hebatnya pimpinan itu tidak mungkin dia organisasi atau fakultas teknik kita akan sukses kalau kita tidak bekerja dalam tim. Nah, partisipasi seperti ini itu satu hal yang positif, ya, yang sudah dilakukan oleh menyangkut peluang bisnis ini. Saya sedikit ingin merangsang, ya. Kenapa? Sebenarnya saya sudah melakukan, saya ini teknik sipil, saya sudah melihat celah-celah ini sejak tahun 2008. Itu saya sudah membuat website dengan berbagai kemungkinan saya sudah coba. E-commerce, saya sudah coba programnya, saya ini teknik sipil. Tapi saya sudah memulai mencoba peluang-peluang bisnis menggunakan website, ya. Itu saya sudah belajar dari tahun 2008. Itu sudah saya lakukan sebelum masa pandemi. Kenapa? Saya melihat ini ada potensi-potensi untuk membantu karir saya nanti setelah saya bekerja. Memang main pekerjaan saya itu teknik sipil dan itu sudah saya lakukan. Entrepreneurnya sudah saya lakukan, ya. Ini contoh yang sudah. Nah, tentu kita dalam hal ini sebagai pendidik kita tidak bisa hanya berteori. Nah, sekarang orang ini dosen-dosen dituntut harus, ya, karena memang di 8 indikator itu dosen-dosen harus punya. Dia harus punya mana karya-karya mereka yang diakui oleh perusahaan-perusahaan. Nanti kan ada peluang kerjasama mitra. Nah, sekarang kesempatan pemerintah itu akan dibiayai oleh pemerintah. Misalnya contoh, kalau sudah nonton videonya, kalau kita punya konsep, ide, nah sekarang kita bisa apply di di Dikti, ya, itu sampai 500 miliar, tapi ada klaster, ya, klaster Satker, BLU dan BHP, ya, itu ada klaster. Kita bisa apply di sana, mencari partner industri yang memerlukan produk kita. Nah, kalau itu dua-dua ketemu, kita akan dibiayai sesuai dengan anggaran yang kita usulkan. Tidak lagi dibatasi 20 juta, 50 juta, sehingga seringkali susah untuk kita mau optimalkan penelitian kita. Nah, ini kesempatan yang bagus. Kenapa? Karena bagaimana kita membina mahasiswa menjadi melakukan entrepreneur. Padahal dosen-dosen sendiri tidak ada keberanian untuk melakukan itu, ya, atau belum berani melakukan itu. Nah, ini juga satu catatan bagi kita, ya. Mari kita mulai, ya. Jadi dosen-dosen, dan ini sudah mulai. Kita tidak sebatas teori, tapi kita harus turun langsung. Nah, kita harus mengantisipasi cepat karena ini persaingan ketat, bebas. Nah, kita harus bisa meng-apply. Jadi ide-ide kita silakan kita buat semua. Apapun ide itu kita dan kita apply, karena apply-nya tidak
perlu birokrasi yang aneh-aneh. Langsung di web, langsung isi, kita punya konsep ABC. Nah, kalau ada yang perusahaan tertarik, pas langsung link match, kita akan langsung dibiayai. Jadi tidak ada kata lagi kita tidak semangat. Terlebih yang dosen-dosen muda, ya. Bukan dosen-dosen tua, ini boleh, Pak Merdi, kok orang tetap harus, karena orang banyak pengalaman. Kelebihannya kan orang banyak pengalaman dari muda. Nah, pengalaman-pengalaman ini kalau orang combine dengan yang muda-muda, ide-ide kreatif, nah ini akan sangat membantu. Nah, kalau dosen-dosen punya konsep-konsep ini dan mahasiswa itu dilibatkan dengan catatan mahasiswa dilibatkan, maka ini akan jadi. Oke, saya kira itu aja beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan dalam sambutan ini, dalam acara pengabdian ini. Nah, tentu diharapkan muncul entrepreneur muda, dan bukan cuma bagi mahasiswa, ya, kita juga dosen kita harus. Jadi jangan pikir ini cuma domainnya orang teknik informatika atau elektro. No, semua bidang ilmu apa saja, bukan cuma teknik, bidang apa saja bisa bermain di dunia teknik informasi ini. Karena mungkin silakan aja baca banyak referensi tentang itu, ya. Kita mau masuk dari mana? Kelemahannya itu kita kurang berani, kemudian kita seringkali ragu, takut, nah, atau malu lah bahkan. Saya tidak, saya orangnya sepanjang itu positif, saya berani lakukan. Yang penting itu positif. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah hadir dalam acara ini. Saya sebagai dekan mewakili seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado, dengan ini membuka secara resmi acara pengabdian, ya, dengan topik yaitu peluang bisnis, ya, dengan menggunakan teknologi informasi di era new normal pandemi COVID-19. Semoga kita disehat-sehatkan dan selalu terus berinovasi untuk tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik maupun kita sebagai mahasiswa dan sebagai tenaga kependidikan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan saya membuka secara resmi acara webinar ini. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, kembalikan terima kasih kepada Bapak Dekan, Profesor Dr. Insinyur Fabian C. Manopo, MAGR, yang sudah membuka kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, sebagai alasan panitia memilih topik webinar kegiatan pengabdian kepada masyarakat pagi hari ini, karena memang topik ini sangat menarik dan menjangkau segenap lapisan masyarakat, apakah itu dosen, mahasiswa, ataupun pegawai, bahkan masyarakat umum. Karena di era yang normal pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat dipaksa untuk berada di rumah saja. Sehingga semua hal itu bisa beralih ke online. Mulai dari work from home, belajar dari rumah, hingga belajar online. Nah, masyarakat akhirnya menerapkan online sebagai aktivitas harian. Nah, peran teknologi informasi dalam bisnis online, mulai dari penggunaan media sosial, Facebook, Instagram, bahkan aplikasi pesan WhatsApp, hingga penggunaan website menjadi ramai dan perlu dikembangkan. Sehingga tidak ada salahnya kalau kita memanfaatkan peluang teknologi sistem informasi untuk mendulang emas, mendulang uang dalam bisnis online. Nah, secara menyeluruh kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber. Sebab itu dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Stanley David Swalangkaro, ST, MTI, sebagai dosen di jurusan Elektro, Program Studi Informatika, dengan moderator Insinyur Samuel Y.R. Rompis, ST, MT, Master of Engineering, PhD, sebagai Ketua Jurusan Sipil Fakultas Teknik. Disilakan kepada narasumber dan moderator. Oke, terima kasih Ingrid Moniaga. Yang saya hormati unsur pimpinan Fakultas Teknik, Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Fabian, Profesor Dr. Insinyur Fabian Johannes Manopo, MAGR, yang saya hormati wakil-wakil dekan, ketua-ketua dan sekretaris jurusan,
koordinator-koordinator program studi, kepala-kepala lab, dan koordinator KDK, Kabakasubag, rekan-rekan dosen, dan tenaga kependidikan, serta adik-adik mahasiswa, seluruh sivitas akademika Universitas Samratulangi yang saya cintai, beserta seluruh hadirin yang juga mungkin ada masyarakat umum dan tamu yang hadir saat ini. Kita tentu berada pada kesempatan yang sangat baik, sangat berbahagia karena kita bisa mengikuti webinar ini. Dan tentu seperti sudah dikatakan tadi, kita berterima kasih buat narasumber dalam hal ini Bapak Stanley Karo, yang NER Stanley Karo, kita biasanya di Unsrat memanggil dosen itu dengan sebutan NER Stanley Karo, yang sudah bersedia untuk menyampaikan, membagi ilmunya buat kita semua. Nah, namun sepertinya seperti kata pepatah, tidak dikenal tidak disayang, maka saya hari ini sebelum kita mendengarkan NER Stanley membagi ilmu, saya akan sedikit memberikan informasi mengenai biodata NER Stanley. Oke, mohon izin NER Stanley, nanti perkenalan selanjutnya tentu bisa langsung oleh NER Stanley. Tapi pembicara kita pada hari ini nama Stanley David Swalang Karo, STM. Sehari-hari adalah pengajar di Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Unsrat, tempat tanggal lahir Manado 21 Agustus 1978, 42 tahun, alamat Winangun, Kecamatan Malalayang, dan status sudah menikah. Latar belakang pendidikan, S1 Fakultas Teknik Unsrat, jurusan Teknik Elektro, kemudian S2 Computer Science, Universitas Indonesia. Pengalaman profesional, selain sebagai dosen sejak 2012 sampai 2019, ditunjuk sebagai web editor untuk portal Unsrat, portal Universitas Samratulangi. Sejak 2014, ditunjuk sebagai Kepala Lab Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas Teknik Unsrat. Sejak 2016 sebagai Kepala Divisi Keamanan Informasi Unsrat. Tahun 2018 sampai 2019 sebagai Sekretaris untuk Kuliah Kerja Terpadu Unsrat. Selain itu juga beliau sudah dimintakan keahliannya dalam bidang IT untuk pemerintah Kota Manado. Dan beliau tentu sebagai pengajar telah menulis, sebagai dosen telah menulis berbagai publikasi, baik internasional maupun nasional, dan yang menjadi catatan di sini adalah beliau juga selain anggota adalah reviewer IEEE. Nah, tentu kita bersyukur bahwa beliau ingin membagi ilmunya bagi kita semua. Nah, sebagai informasi, beliau akan memberikan pemaparan dan slot waktu yang tersedia adalah dari saat ini sampai jam 10:10, dan kemudian jam 10:10 kita akan tanya jawab sampai jam 11:50. Namun dalam kurun waktu hampir 2 jam pelajaran itu, karena kalau kita belajar itu 50 menit, dalam kurun waktu hampir 2 jam pelajaran, saya dapat informasi bahwa beliau juga akan memberikan contoh bagaimana membuka website. Oke, dengan tidak berlama-lama lagi, saya serahkan selanjutnya dengan hormat pada pembicara, NER Stanley, dipersilakan. Oke, terima kasih NER moderator. Slide saya sudah bisa kelihatan ya? Ya, kelihatan jelas. Oke. Ya, jadi saya mengulang kembali apa yang Pak Dekan sudah katakan tadi ya. Memang di era new normal ini dari sudut pandang teknologi informasi gitu ya, kita mendeteksi, menghitung, mengukur bahwa di awal Mei tahun 2020 kemarin itu penggunaan internet dunia itu sudah kembali normal gitu. Sebenarnya kalau di internet itu infrastruktur TIK itu new normal itu sudah mulai sejak awal Mei 2020 gitu. Terbukti saat pandemi menghantam dunia itu ya, dihitung mulai dari Januari Februari 2020, penggunaan infrastruktur internet dunia itu hanya naik sedikit ya. Hanya naik 30 sampai 50% pada jaringan kabel ya. Sedangkan untuk jaringan nirkabel itu hampir tidak ada kenaikan gitu. Nirkabel itu implementasinya penggunaan handphone ya, penggunaan smartphone gitu. Nah, kalau kita bisa simpulkan di dalam konteks
yang diminta oleh panitia saya membawakan materi ini di masa COVID ya, di masa new normal itu. Jadi internet itu secara global naik tidak signifikan gitu ya. Yang berubah hanyalah variasi penggunaan konten internet gitu. Yang kemarin itu biasanya orang tidak menggunakan video conference seperti kita ya. Tidak menggunakan Zoom. Tahun lalu itu mungkin tidak ada yang menggunakan Zoom ya. Tidak ada dosen yang mengajar menggunakan Zoom gitu. Tapi begitu masuk masa pandemi itu hampir semua beralih ke platform video conference ya. Apa saja gitu selain Zoom. Baru game online ya. Game online ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan gitu. Kalau dulu sebelum masa pandemi itu game online biasanya hanya dimainkan setelah jam kantor ya, malam sampai subuh. Sekarang itu sudah sepanjang hari, sudah 24 jam gitu. Nah, kalau kita catat gitu ya dari lab kami ya, Lab TIK dan Keamanan Cyber ya, itu kita memasang alat monitor untuk memantau yang di Indonesia dan Sulawesi Utara gitu ya. Belum terdapat penggunaan yang signifikan dalam platform e-commerce ya, khusus di Indonesia dan di Sulawesi Utara khususnya ya, dalam konteks kita gitu. Sehingga memang webinar-webinar seperti ini yang mengambil topik pemanfaatan e-commerce itu sangat penting itu, karena sebenarnya potensi e-commerce di Sulawesi Utara itu masih terbuka sangat lebar gitu, karena memang belum dimanfaatkan secara signifikan. Jadi ada 3 catatan gitu sebenarnya yang kita catat saat kita memulai masuk di masa COVID-19 ini sampai sekarang ya. Jadi hanya perubahan dalam platform game online ya, video conference dan e-commerce itu belum signifikan gitu. Nah, kalau kita bicara e-commerce belum signifikan itu karena monitoring kita menunjukkan bahwa platform e-commerce itu belum digunakan secara penuh gitu. Jadi kalau kita di teknologi informasi, dalam keilmuan teknologi informasi itu, e-commerce itu dipandang sebagai sebuah proses bisnis mulai dari awal ya, dia mengorder ya. Misalnya dia mengorder sebuah pesanan atau jasa sampai dia menerima jasa atau produk tersebut dan akhirnya dia membayar semuanya dalam platform elektronik gitu. Nah, yang kita amati yang terjadi di Sulawesi Utara itu biasanya informasi produk itu disampaikan justru banyak di media sosial gitu ya. Kita catat urutannya, nanti sebentar saya beri statistiknya dari alat-alat yang kita pasang dari lab gitu. Dari Facebook ya, jelas-jelas ini sangat signifikan gitu ya. Jadi di Manado, Sulawesi Utara itu masuk masa pandemi, orang itu banyak berjualan di Facebook gitu, dengan menggunakan akun pribadi dan akun grup gitu. Baru kemudian setelah mereka memperkenalkan produk di Facebook, transaksi e-commerce selanjutnya mereka pindahkan ke WhatsApp gitu. Jadi untuk bertanya, membawa alamat di mana, untuk transfer rekening ya, dan selanjutnya transaksi e-commerce itu ditutup secara manual gitu ya, karena biasanya kita membayar secara cash atau kita transfer via ATM bank. Jadi ada yang terputus di sini di platform e-commerce gitu. Sehingga Kemenko itu memang agak sulit menghitung berapa sebenarnya besaran putaran uang di e-commerce Indonesia gitu ya. Katanya sudah triliunan, tapi angka-angka itu dari mana? Itu agak sulit untuk dihitung karena masyarakat Indonesia khususnya di Sulawesi Utara itu menggunakan e-commerce itu tidak penuh gitu. Karena ada model e-commerce yang proses bisnis yang terakhir itu yang tidak dilakukan secara digital gitu. Tapi masih menggunakan platform manual gitu, seperti itu. Nah, jadi pada saat masa pandemi itu kita memonitor dari lab kita itu jelas itu ada terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam perilaku manusia menggunakan teknologi informasi ya. Per generasi, per tipe generasi itu memang sudah sangat berbeda gitu ya. Mereka yang 50 tahun ke atas itu mereka cenderung akan ke broadcast TV dan online TV ya, sedangkan mahasiswa kita ya dan remaja itu mereka akan cenderung ke online video, video games dan musik streaming gitu. Seperti itu. Kenapa saya paparkan ini? Karena penting ya, di dalam bisnis online itu yang harus kita kenali pertama itulah customer gitu ya. Siapa yang akan kita jual gitu kan. Produk kita akan diperkenalkan kepada siapa gitu kan. Sehingga penting untuk memahami perilaku mereka menggunakan teknologi informasi itu seperti apa gitu. Nah,
sedangkan untuk masyarakat Indonesia itu sendiri ya terjadi peningkatan signifikan itu dalam mereka memanfaatkan media gitu ya, media digital gitu ya. Sosial media itu yang saya beri tanda merah itu 80% gitu ya. Ada peningkatan seperti 61% orang mengecek handphone mereka, smartphone mereka gitu. Mengecek apa? Mengecek media sosial gitu. Apa yang dicek gitu? Berbagai macam konten, tapi terutama konten berita gitu ya. Itu meningkat 61% ya, dan rata-rata 2 kali meningkat 24% ya, dan arahnya itu kebanyakan hanya ke media sosial gitu ya. Untuk TV streaming itu yang kedua gitu ya, TV streaming itu. Jadi perilaku masyarakat Indonesia dan Sulawesi Utara ini ya linear gitu ya, dalam menggunakan media sosial itu ya pertama makin sering mengecek WhatsApp ya. Peringkat kedua itu Instagram gitu ya. Peringkat ketiga itu Facebook ya. Peringkat keempat itu other social media networks gitu. Ini jadi penting ini. Jadi penting, kemudian ada Facebook Messenger, ada Line, dan yang terakhir TikTok gitu ya. Terakhir TikTok. Dan ada 2 sebenarnya perilaku masyarakat Indonesia Sulawesi Utara yang meningkat tajam gitu ya. Jadi meningkat 14% dalam melakukan shopping online gitu ya. Aktivitas shopping ini dihitung dari mulai dia melihat-lihat barang ya, melihat info produk atau jasa seperti itu. Baru kemudian ada peningkatan 25% dalam penggunaan online education gitu ya. Ya, ini meningkat bukan karena apa? Meningkat karena dipaksa gitu. Jadi seperti dipaksa harus daring gitu ya. Makanya terjadi peningkatan gitu ya, seperti itu. Jadi sebenarnya secara signifikan itu saat COVID-19 itu ada 3 platform media sosial itu yaitu WhatsApp, Instagram, dan Facebook gitu, yang meningkat tajam gitu seperti itu. Jadi ini saya kira sesuai dengan teori dari Prof. Aiken dan Prof. Patricia Welles dalam hal perubahan perilaku manusia dalam menggunakan teknologi informasi gitu, nyata. Di mana ada muncul budaya digital baru ya. Ya kita sering lupa waktu ya, atau kita menyebutnya time distortion effect gitu ya. Saking harus banyak aplikasi yang kita gunakan ya, kita harus sering gitu menggunakan internet gitu. Baru ada masalah OD gitu ya, online disinhibition effect gitu ya. Kita sering menampilkan karakter diri atau pribadi yang bukan kita gitu, tapi menjadi seseorang yang kita inginkan gitu. Baru ada masalah ketagihan dan gangguan kepribadian, tapi kalau ini belum ya, kita belum melihat ada terjadi peningkatan yang signifikan di Sulawesi Utara gitu. Meskipun teman-teman dari rumah sakit RSUP Malalayang itu sudah melaporkan sudah mulai ada beberapa anak dan remaja yang dikenali sudah menderita gangguan kepribadian karena menggunakan teknologi informasi gitu ya, seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami sebenarnya karena teknologi informasi itu dia masuk dan tiba-tiba menjadi teknologi yang disrupsi dan harus digunakan oleh 4 generasi berbeda gitu ya. Ada generasi yang lebih suka harus pakai kertas ya. Kalau ujian, seminar harus pakai kertas gitu. Kirim surat undangan dalam bentuk PDF gitu. Kalau tidak, saya tidak mau hadir gitu. Masih ada yang modelnya seperti itu gitu ya. Baru ada yang modelnya generasi baby boomer. Ya saya silakan ditelepon atau silakan di SMS itu saya anggap sudah undangan ujian yang formal gitu. Ada yang lebih prefer menggunakan email dan ada yang hanya mohon maaf mahasiswa kita itu cenderung WhatsApp aja gitu. Kalau dia sudah WhatsApp dosennya dia anggap itu sudah merupakan undangan resmi. Ini perilaku yang sudah mulai muncul dan sangat kentara sekarang itu mulai terjadi gitu dan sering mengakibatkan disinformasi sebenarnya ya seperti yang kita alami tadi gitu ya. Di dalam undangan ditulis sudah bisa masuk ruang Zoom jam 8. Tapi di undangan juga ditulis jam 9 baru mulai gitu ya, seperti itu. Nah, ini masalah komunikasi ini jadi sangat penting ini. Terlebih kalau kita akan masuk ke bisnis online gitu, seperti itu. Jadi konstruksi identitas ya. Saya contohnya ya, kita langsung ke masalah contoh aja karena waktu saya tidak panjang gitu. Seperti yang Pak Dekan lakukan gitu. Saya menyiapkan
bisnis online saya itu sudah lama ya. Jadi saya mulai sekitar 2009 ya. Bisnis apa ya? Karena saya seorang software engineer, saya menjual jasa software, membuat software ya. Jadi itu mulai dari 2009 saya mulai, itu 2015 nanti baru saya mulai berani menerima pekerjaan-pekerjaan software itu secara online. Kenapa? Karena resikonya sangat tinggi ya, tingkat kepercayaannya harus besar. Kenapa? Kalau software projectnya kita sudah bikin, softwarenya kita sudah kirimkan ke mereka dan kita bisa tidak dibayar loh, karena kita tidak pernah bertemu dengan klien kita gitu. Ini sebuah tantangan sebenarnya yang cukup besar bagi saya untuk merevolusi diri saya sendiri gitu, terutama paradigma saya gitu. Jadi di tahun 2015 gitu. Padahal untuk identitas online saya itu sebagai seorang software engineer, saya mulai populerkan tahun 2010 gitu. Ya. Terutama di fitur LinkedIn. Jadi ini tips sebenarnya yang baik bagi kita untuk masuk ke dunia profesional ya. Dosen-dosen, pegawai yang ingin masuk ke dunia profesional, platform yang paling baik untuk kita awali ya adalah dengan menggunakan LinkedIn. Karena LinkedIn itu jelas-jelas adalah platform untuk profesional. Di situ kita bisa taruh hasil kerja kita, karya yang kita sudah lakukan, seperti saya software apa yang sudah pernah saya buat, siapa yang sudah membelinya, dan sebagainya. Jadi di 2015 itu baru saya mulai berani menerima klien gitu, nasional ya. 2018 baru saya mulai berani menerima klien internasional gitu. Dan sekarang sudah rutin saya lakukan gitu. Jadi masuk masa new normal itu sudah tidak ada masalah gitu, karena saya sudah mulai terbiasa gitu yang saya lakukan seperti itu. Karena secara profesi saya menjual software gitu, sebagai seorang software engineer, pekerjaan saya membuat software gitu. Dan itu harus dibangun, itu yang namanya konstruksi identitas. Jadi kita men-create akun media sosial di LinkedIn untuk mengkonstruksi identitas kita sebagai seorang, kalau contohnya saya sebagai software engineer. Nah, benar-benar cincin sekalian, sebagai apa gitu ya? Sebagai apa? Karena kan untuk mengaplikasi ilmu kita ya, saya ngajar di informatika, aplikasi ilmu tentu saja ya salah satunya adalah dengan menjadi software engineer gitu, seperti itu, atau di civil engineering gitu, atau di mesin dan sebagainya. Nah, itu harus di-create konstruksi identitasnya gitu. Jadi maksud saya Anda harus membedakan ya, ada akun media sosial yang untuk kita having fun, just for family, lawak-lawak ya, dan ada yang serius nih gitu, untuk buat kerjaan. Itu pertama kita harus kenali dulu gitu. Nah, LinkedIn itu salah satu cara untuk kita masuk ke dalam platform profesional gitu. Jadi create akun di situ dan ceritakan semua yang pernah Anda lakukan secara profesional. Nanti akan bisa hire itu project-project bisa lewat di situ. Nah, oke, jadi masuk di masa pandemi, saya kira yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang harus diwaspadai itu yang kita sering catat dan kita semua monitor di Lab Keamanan Cyber Fakultas Teknik itu, di gedung itu kita pasang alatnya. Ada 3 hal yang harus jadi perhatian gitu ya. Disinfodemic ya, masalah hoax ya, baru masalah etik ya, dan masalah online security gitu. Saya lewat secara singkat aja. Yang pertama itu soal hoax, ini kita harus paham gitu. Ada disinformasi, ada misinformasi, dan ada malinformasi. Ini harus dipahami nih supaya kita tahu gitu, karena nantinya kalau kita akan berbisnis online, kita harus bedakan mana konten, mana produk gitu kan. Nah, produk itu misalnya saya sebagai seorang software engineer, saya semua produk jasa, saya bisa membuat software. Nah, kemudian kompetensi saya itu harus dibuat dalam bentuk gambar, itu yang namanya konten. Nah, konten itu yang kita sebarkan di media sosial gitu, sehingga orang bisa menghubungi kita dan kita mendapatkan pekerjaan. Jadi produk dan konten itu sesuatu yang berbeda. Makin selaras produk dan konten itu, makin kurang disinformasi gitu kan. Yang sekarang sering terjadi gitu ya, produk dan konten berbeda jauh gitu ya, seperti itu. Jadi iklan itu jauh lebih banyak manis-manisnya, sedangkan kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini yang harus diwaspadai di dunia bisnis online itu, seperti itu. Ini saya beri contoh, itu disinfodemic COVID-19 di Indonesia itu setiap hari itu bisa puluhan ya ditangkap oleh mesin yang ada di Kominfo, mesin Cloud19 ya. Indonesia sudah ada mesin pendeteksi hoax, itu Cloud9 namanya ya di Kominfo. Server mereka itu menangkap setiap hari bisa puluhan gitu. Jadi ini harus diwaspadai ini. Seperti itu. Nah, baru soal etik ya, masalah etika, karena
salah satu cara untuk kita masuk ke bisnis online yang paling baik itu lewat platform WhatsApp. Nah, di platform WhatsApp ini kriterianya itu biasanya WhatsApp itu hanya digunakan di lingkungan internal gitu ya. Di lingkungan internal. Jadi kalau kita akan masuk ke lingkungan yang lain ya, itu tentu cara memperkenalkan dirinya harus tepat ya. Kepada generasi siapa kita berbicara itu harus beda bahasanya dengan generasi yang baby boomer dengan generasi milenial gitu ya. Kalau generasi milenial mungkin kita pakai film introduction-nya Bang Jago gitu kan, seperti itu langsung ditangkap itu pesan itu oleh mereka itu. Mereka akan langsung ngerti itu karena Bang Jago itu sekarang lagi viral gitu kan. Seperti itu. Beda kalau kita masuk ke generasi baby boomer di mana pengguna WhatsApp-nya baby boomers, orang yang sudah 50 tahun ke atas gitu. Tentu kita jangan masuk dengan pesan video Bang Jago gitu ya. Akan tidak kena gitu ya karena ini masalah etik aja gitu seperti itu. Nah, baru berikut masalah online security. Ini nanti ditanyakan apa karena bisnis online itu bicara soal kita akan pembayaran secara digital ya dan sebagainya, apakah transaksi itu terekam, apakah itu aman dan sebagainya, menggunakan kartu kredit itu seperti apa ya, itu harus diperhatikan juga gitu. Nah, oke. Langsung diimplementasi gitu. Jadi kalau kita akan memulai bisnis dengan teknologi informasi, itu yang pertama itu adalah pendekatan personal. Saya selalu menyarankan pendekatan personal. Contoh saya memonitor kemarin ada salah satu pegawai di Fakultas Teknik ya. Dia menjual spray dan bed cover baju, spray dan bed cover ya, spray dan bed cover. Dia tidak membuat akun bisnis ya, tapi dia langsung dari akun pribadinya. Itu sangat baik dan merupakan cara yang paling jitu sekarang di masa pandemi gitu ya. Untuk memulai bisnis ya, menjual produk gitu ya, kita pakai pendekatan personal, jadi itu akun pribadi kita sehingga sasaran kita itu adalah inner circle kita, lingkaran dalam yang teman, keluarga, sanak saudara gitu yang berkaitan langsung dengan kita gitu. Itu sangat baik itu sekarang itu untuk memulai sebuah bisnis. Kenapa? Karena tingkat kepercayaannya tinggi, trust-nya tinggi ya. Jadi kalau Mr. Samuel Rompis di status Facebook posting jualan rumah, saya cenderung akan percaya gitu bahwa benar ini orang ini gitu karena saya kenal dia di offline gitu kan ya. Seperti itu. Begitu kita masuk ke daring, ya kita akan cenderung mempercaya dia gitu. Entah yang dia bilang itu bohong atau tidak, kita cenderung atau percaya, trust-nya tinggi sehingga masuk ke bisnis dengan bisnis online itu mulailah dengan pendekatan personal, menggunakan akun-akun Anda dulu gitu ya. Entah itu di WhatsApp, Instagram atau Facebook, karena sekarang yang tinggi penggunanya 3 platform itu aja ya, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Baru yang kedua memahami teknologi, ini penting ini, karena prinsip kedua di bisnis online itu masalah engagement, masalah participation gitu ya. Jangan Anda menawarkan produk itu posting di Facebook atau taruh di Instagram, ada pertanyaan di bawah, dijawabnya nanti besok, di reply-nya nanti besok. Aduh, itu langsung kelihatan itu Anda tidak memahami teknologi karena kalau mereka bertanya itu harus segera mungkin jawab gitu, harus reply ya. Jadi mereka tulis komentar, Anda harus beri langsung komentar. Mereka kirim pesan di Messenger, Anda harus segera membalas di pesan Messenger itu. Itu bukti bahwa Anda memahami teknologi gitu. Baru yang ketiga ada perlindungan komunitas. Nah, perlindungan komunitas ini bicara soal kita masuk ke grup gitu ya. Seperti di KKT 124 kemarin ya, di Kecamatan Wania kita membuat 500 ya. 500 UMKM, orang yang industri rumah tangga yang langsung kita pindahkan ke platform jual beli di Facebook ya. Itu di bawah bimbingan DPL Dr. James Paulus dari FPIK. Ya, itu di Kelurahan Kecamatan Wania kita buat sekitar 500 gitu. Mereka yang tidak ya pernah berjualan secara online itu kita pindahkan bisnis mereka di secara digital dengan caranya kita men-create gitu akun-akun profil mereka dan kita buat sebuah komunitas jual beli gitu di kecamatan itu ya. Itu contoh perlindungan komunitas. Jadi kita bergabung ke komunitas-komunitas jual beli itu sangat banyak gitu. Salah satu yang sangat terkenal dan pertama kali viral itu di Manado itu komunitas jual beli di daerah Winangun ya, di seputar Winangun. Di situ kalau Anda di seputaran Winangun di tempat tinggal saya itu banyak sekali yang kita bisa beli di situ sejak masa pandemi ini dan
biasanya diberikan diskon tidak bayar jasa pengantaran seperti itu. Itu contoh masuk ke perlindungan komunitas gitu. Jadi masuk ke grup ya yang berfokus pada jual beli gitu. Nah, ini juga harus dipahami ya tentang penegakan Undang-Undang ITE gitu, karena kita akan melakukan transaksi secara online. Yang terakhir itu masalah fokus pada produk dan pada konten ya. Produk itu misalnya apa yang kita akan hasilkan, kompetensi kita gitu ya. Misalnya saya seorang software engineer, saya bisa membuat software. Nah, konten itu adalah seperti gambar atau video yang menjelaskan produk kita gitu. Nah, konten ini yang akan kita viralkan ya. Konten ini yang kita akan mainkan di dunia digital. Jadi ini harus dipahami ini karena banyak orang keliru gitu. Produk itu bicara soal pada kompetensi kita gitu. Misalnya seorang sarjana teknik sipil atau seorang sarjana arsitek, dia bisa membuat gambar rumah gitu, gambar desain rumah. Nah, kemampuan dia membuat gambar desain rumah itu dia harus buat dalam sebuah konten gambar yang lain, konten gambar video yang mampu menjelaskan kemampuan produknya itu. Jadi produk dan konten ini harus dikuasai gitu seorang pebisnis online karena itu berbeda gitu. Nah, ini saya beri tips gitu ya. Ya, hasil pengalaman dan dari membaca research ya, biasa di bidang ilmu teknologi informasi itu ada riset yang namanya social media assessment gitu ya. Di situ kita melihat bagaimana keefektifan sebuah postingan bisnis online itu bisa dikenal secara viral dalam waktu singkat gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk memperkenalkan produk ya, itu ada cara-caranya. Misalnya di Instagram gitu kan. Kalau Anda akan memulai bisnis dengan membuka akun Instagram itu, tentu saja itu yang harus diperhatikan di situ adalah berapa banyak likes ya dari postingan konten Anda itu. Baru berapa banyak yang memberi komentar dan berapa banyak yang menyimpannya gitu. Save as post karena ada fitur save as post di dalam Instagram itu. Nah, makin banyak ya likes, komen dan save as post di dalam konten yang kita sharing di Instagram itu, engagement rate-nya makin tinggi gitu. Sehingga makin viral lah produk kita dan makin banyak orang yang melihat konten yang kita posting. Seperti itu. Sehingga makin besar peluang kita untuk menerima order dari postingan konten tersebut. Sedangkan kalau Facebook ya ada banyak unsur ya. Kalau Instagram itu ada 3 aja ya. Kalau Facebook itu ada likes, ada comments ya, ada share, ada clicks on links ya, ada likes video ya, foto dan video dalam sebuah post tersebut. Tapi harus ada catatan ini, kalau Facebook ini akun Anda harus open public gitu. Jadi ini yang jadi masalah gitu di Facebook gitu. Kenapa bisnis kita sering tidak berkembang di Facebook, karena profil kita sendiri kita setting ke close gitu. Atau postingan kita itu di Facebook itu kita setting ke close gitu. Nah, ini akan sedikit aja impact-nya gitu. Jadi settingannya harus setting ke publik. Dan grup Facebook yang kita masuki, misalnya jual beli Manado itu harus setting ke publik juga, tidak boleh akun grupnya setting ke private gitu. Karena kalau setting ke private ya hampir tidak ada manfaatnya gitu dalam kita memperkenalkan sebuah konten gitu. Seperti itu. Ini yang seringkali membingungkan, meskipun Facebook itu ada banyak cara untuk meningkatkan engagement, tapi kuncinya di situ, dia harus open akun gitu, tidak boleh private ya, postingannya tidak boleh private. Ini yang sering lupa gitu. Baru yang ketiga, saya kira meskipun sudah tidak terlalu terkenal tapi masih cukup efektif untuk memperkenalkan konten kita, itu adalah Twitter gitu. Karena Twitter adalah sebuah platform yang terbuka ya. Kalau Instagram dia masih ada hal yang dia tertutup, apalagi kalau akun kita private. Facebook juga sama, karena prinsipnya kan Instagram sudah dibeli oleh Facebook ya beberapa tahun lalu. Jadi mereka udah mirip gitu. Rule of business-nya gitu. Sedangkan Twitter dia satu-satunya platform media sosial yang open. Tinggal Twitter sekarang di dunia ini. Yang lain itu semuanya sudah mengarah ke private ya dan close gitu. Bisa disetting ke private close. Kalau Twitter itu udah pasti open. Sehingga semua konten yang kita masukkan di situ itu bisa cepat sekali akan viral gitu ya. Jadi untuk memperkenalkan produk itu bisa langsung ke Twitter. Nah, ini contoh ini nih.
Ini saya berikan sebuah contoh bagaimana kita memperkenalkan produk ya. Produk apa? Produk mahasiswa KKT gitu. Produknya sosialisasi gitu. Kita ingin mensosialisasikan yang pertama di gambar yang ini, sosialisasi bahwa sebuah kegiatan sudah dimulai di Unstrat. Ya, Anda bisa lihat di sini hanya dalam waktu 2 jam ya, 2-3 jam itu yang like sudah 2.200. Gitu ya, seperti itu. Dan sedangkan di konten yang sebelah gitu ya, sebuah konten video ya, produknya itu sosialisasi tentang langkah mencuci tangan gitu, untuk antisipasi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, Anda bisa lihat di sini hanya dalam waktu 3 jam gitu ya, itu sudah dilihat oleh 6.500 user ya. Sudah dilihat oleh 6.500 user dan sudah muncul di timeline sekitar 9.300 user Instagram. Anda bisa bayangkan itu hanya dalam waktu 3 jam gitu. Tentu ada beberapa teknik yang kita gunakan di sini gitu ya. Sehingga konten dari produk sosialisasi ini video sederhana ya. Sebuah video yang tidak sampai 30 detik yang berisi rekaman dari beberapa mahasiswa sedang membimbing anak-anak dan melakukan gaya seperti gaya TikTok mencuci tangan. Seperti itu. Nah, bagaimana kita memviralkan atau memperkenalkan produk ini di dunia media sosial ya? Ya, kita pakai platform Instagram, kemudian kita memberikan hashtag-hashtag tertentu dan kita posting pada jam di mana pengguna Instagram itu aktif. Ya, ini juga kita harus tahu ini sehingga biasanya kita yang pebisnis online itu kita punya tools smash ya. Kita menyebutnya smash. Jadi tools untuk mengetahui sebenarnya follower Facebook saya itu biasanya aktifnya di jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, postinglah di jam-jam itu karena kemungkinan potensi untuk Anda segera dikenal ada di jam-jam itu gitu. Begitu juga di Instagram, itu biasanya ada alatnya untuk mengetahui itu ya. Jadi kita tahu followers kita karakternya umur sampai begini, umur dari begini sampai begini, jenis kelaminnya seperti ini sampai ini, dan mereka aktif di jam-jam seperti ini. Nah, kita posting konten kita di situ gitu, sehingga dengan menggunakan teknik-teknik hashtag ya, sederhana, hashtag yang biasanya nggak usah lamu-lamu ya, 5-6 hashtag yang sedang viral saat itu. Makanya hanya dalam waktu tidak beberapa lama produk kita akan langsung bisa dikenal gitu, bisa dilihat, ditonton atau dibaca. Nah, ini langkah awal saja karena sesudah itu tentu saja akan ada tipe engagement yang lain. Misalnya kalau di Instagram mereka akan direct message. Ini harus segera direspon ya. Jadi jangan mereka direct message Anda jawab 2 jam, 3 jam sesudah itu ya, itu udah level of engagement-nya udah turun gitu. Itu minimal harus segera direspon gitu ya. Makin cepat merespon makin baik gitu, seperti itu. Nah, ini contoh ya. Ini juga saya beri contoh misalnya kemarin gitu ya, waktu masa-masa penerimaan mahasiswa baru, kemudian kami berusaha untuk mempopulerkan informasi tentang Unstrat, prodi, fakultas, semua jurusan gitu ya. Itu juga tidak lama ya kita lakukan gitu ya. Itu yang lihat itu 6.900. Ini saya bisa tunjukkan sebentar, kita menerima engagement DM itu hampir 1.000 gitu, pertanyaan lewat direct message gitu. Nah, makanya kadang-kadang kebingungan juga orang untuk menjawabnya gitu. Saya sharing ke teman-teman di PTI, gimana nih kalau banyak pertanyaan, informasi mau tahu tentang Unstrat via Instagram, mereka harus bertanya kemana gitu, gitu persoalan gitu, karena level on engagement itu harus dipertahankan gitu ya. Baru gambar ini gambar saya yang sebenarnya itu berisi video tentang memperkenalkan video yang memperkenalkan tentang bagaimana Fakultas Teknik menggunakan e-learning di masa pandemi gitu ya. E-learning di masa pandemi. Kemudian saya meminta tolong teman saya di akun Kota Manado untuk memperkenalkan produk itu, konten itu, bahwa Unstrat Fakultas Teknik itu memiliki e-learning seperti ini gitu, canggihnya gitu kan, seperti itu. Ya, itu juga hanya dalam waktu 2-3 jam itu langsung dilihat oleh 13.000 lebih viewers gitu, dengan banyak sekali engagement yang muncul. Jadi intinya di situ sebenarnya kalau kita mau melakukan bisnis online dan untuk masuk ke situ ya, kita gunakan platform yang gratis sekarang banyak gitu ya, seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook ya. Kalau memang Anda merasa terlalu rumit menggunakan 3 platform itu, ya
pilihlah satu ya atau dua gitu, WhatsApp dan Instagram misalnya. Tergantung Anda akan berjualan ke siapa gitu ya, karena sasaran akun ini ya, Kampus Samrat dan Kota Manado itu banyak ke generasi milenial, jadi mereka sekarang banyak bermain di Instagram gitu ya. Karena kan generasi milenial sedikit saja interaksinya di Facebook. Facebook sekarang itu banyak berinteraksi itu yang 30 tahun ke atas gitu ya, yang angkatan saya ke atas gitu, seperti itu. Tapi untuk 30 tahun ke bawah itu mereka sudah banyak ke Instagram gitu. Sehingga kalau kita akan berjualan kepada mereka lebih condong ke situ gitu, main ke platform itu gitu, seperti itu. Nah, jadi pertama, pendekatan personal itu untuk lingkaran awal akun pribadi, gunakanlah akun-akun pribadi gitu. Baru yang kedua harus paham teknologi gitu ya. Saya menyarankan ada beberapa jenis teknologi yang digunakan, terutama di platform media sosial itu. Jadi jangan hanya WhatsApp, minimal ada WhatsApp dan Instagram atau WhatsApp dan Facebook, gitu ya, seperti itu. Untuk konten video yang lebih panjang, barulah Anda gunakan vlog dan YouTube, ya. Seperti saya lihat beberapa minggu ini Ibu Rektor mulai aktif menggunakan vlog gitu kan. Apa maksudnya? Saya nggak tahu gitu kan. Baru ada perlindungan komunitas gitu ya. Masuk ke Facebook group gitu. Nah, di sini kalau bicara soal penegakan hukum atau undang-undang ITE, kita harus punya akun resmi. Di sinilah sebenarnya kita harus punya web resmi gitu ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk masuk ke bisnis online, langkah awalnya tidak harus dengan membuat website ya, itu keliru gitu. Kita langsung masuk ke platform medsos yang sedang viral, yaitu WhatsApp dan Instagram atau YouTube atau Facebook. Keperluan web resmi itu sekarang hanya untuk masalah pada akun resmi aja. Ya, jadi untuk ada informasi yang disinformasi, kita mau luruskan itu biasanya kita posting di akun resmi, seperti itu. Baru masalah fokus pada produk dan konten. Ya, jadi produknya harus tematik, ya, baru ada targeted user gitu, seperti itu. Ya, saya kira itu aja Pak moderator yang perlu saya sharing, nanti berkembang di tanya jawab sebentar ya. Saya sudah siapkan beberapa contoh untuk dipraktek. Terima kasih. Oke, terima kasih Ners dan Karung. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Jadi ada beberapa catatan yang dapat diambil dari penjelasan yang sudah diberikan. Yang pertama bahwa ternyata dengan COVID-19 ini penggunaan internet itu tidak signifikan, hanya kenaikannya tidak signifikan, hanya berubah pola penggunaannya. Dan kebanyakan lebih ke sosial media, WhatsApp dan Instagram yang akhirnya belum bisa disimpulkan bahwa penggunaan e-commerce itu belum signifikan, sehingga sebenarnya masih terbuka lebar jalan untuk bisnis online. Kemudian juga kita harus menggunakan akun media sosial untuk mengkonstruksi identitas. Dalam hal ini tadi diberikan contoh di LinkedIn. Kemudian harus mengetahui sasaran ketika melakukan bisnis online, dan kemudian yang penting dalam bisnis online itu adalah engagement. Oke, terima kasih Pak Stanley. Kita tiba sekarang pada tanya jawab. Yang ingin memberikan pertanyaan, saya buka dulu untuk 3 penanya, dan jika ada yang hendak memberikan pertanyaan, silakan menggunakan raise hand, dan mohon saya dibantu oleh panitia karena bisa jadi saya tidak melihat yang raise hand tapi terlihat oleh panitia. Oke, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand kalau ada yang ingin bertanya. Halo. Oke, Ner Nicholas ingin bertanya. Ya, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Steady Karya, sungguh luar biasa. Walaupun sifatnya pengantar secara global, tiba-tiba saya terpikir bahwa kalau umpamanya dari bidang laboratorium KDK Pantai, kan sebetulnya bisa dijual juga, jasa kan itu bisa dijual. Bagaimana kira-kira laboratorium itu lewat media komunikasi ini bisa menjual kemampuan karena
di laboratorium KDK itu kan ada banyak pakar. Besar kemungkinan bahwa ada beberapa persoalan di stakeholder di pemerintahan di bidang kebijakan pemanfaatan pantai yang mungkin bisa tembus lewat konteks seperti ini. Kira-kira bagaimana pendapat Pak Stanley Karo? Oke, terima kasih Ner, sudah ditangkap pertanyaannya. Ner Stanley, kayaknya kita kumpul saja sampai 3 pertanyaan dulu baru dijawab sekaligus. Terima kasih. Supaya nanti mungkin ada yang bisa dijawab sekalian. Oke, ada lagi yang ingin bertanya selain Ner Niko? Ada lagi? Dipersilakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Masih ada pertanyaan? Oke, jadi tadi Ner Stanley sudah menjelaskan bahwa tidak selalu bisnis online itu dilakukan harus membangun website. Karena sebenarnya bisa juga menggunakan akun media sosial kita masing-masing. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mempersilakan Ner Stanley untuk langsung menjawab. Adakah pertanyaan? Adakah lagi? Boleh, Nersem. Oke, Enci Stefa kelihatannya. Iya. Oke, Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Ner Stanley. Saya bertanya mewakili ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok jual beli Kelurahan Bahu. Karena saya banyak kali membeli bahan-bahan kebutuhan rumah tangga lewat platform Facebook di kelompok itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ada beberapa kelompok-kelompok penjual yang memposting jualannya lewat platform itu, tetapi beberapa dari mereka kadangkala hilang. Dari komen-komen yang saya baca itu ada yang saling memberikan informasi bahwa, oh iya, kita kalau memposting jualan dengan menaruh harga dan banyak yang up, kadangkala itu disuspend oleh Facebook. Saya tidak tahu apakah informasi itu betul atau tidak. Mungkin perlu diklarifikasi oleh Ner Stanley bagaimana dengan informasi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami sudah mendapatkan pertanyaannya. Masih ada satu lagi? Saya berikan kesempatan untuk satu penanya lagi. Kalau masih ada. Adakah yang ingin bertanya? Dan memang rupanya kegiatan ini mendapatkan perhatian yang sangat besar karena sekarang sudah lebih dari 300 partisipan yang ingin masuk, tapi karena itu kita punya link YouTube, jadi sebagai perhatian bahwa kegiatan ini bisa juga dilihat di YouTube yang linknya sudah dibagikan mungkin oleh panitia di kolom chat. Jadi tolong lihat kolom chat itu ada YouTube karena kita sudah live di YouTube. Jadi bagi yang tidak bisa masuk Zoom lagi karena sudah 300 kita ada live di YouTube. Ada lagi pertanyaan? Saya berikan kesempatan untuk satu penanya lagi. Saya boleh? Oke, El Sadai Nayuan. Betul, El Sadai? Saya ingin bertanya. Oh, tunggu. Tadi ada yang ingin bertanya, kalau tidak salah El Sadai. Halo, El Sadai? Atau siapa tadi yang ingin? Halo, Ner. Halo, selamat pagi, Ner. Oh, oke. Kalau begitu kita... Oh, sebentar. Ini ada yang angkat tangan. Tadi yang ingin bertanya, sorry, panitia bisa bantu saya. Siapa tadi yang... Itu El Shaddai, El Shaddai katanya yang ingin bertanya. El Sadai kan? Tadi El sudah. Sadai Nayuan. El Sadai dipersilakan. El Sadai. Baik, Ner, selamat pagi. Saya El Sadai Nayuan dari Teknik Informatika Universitas Samratulangi ingin bertanya kepada Ner Stanley. Bagaimana menurut Ner Stanley, pendapat Ner Stanley, apalagi khusus yang memiliki small business seperti orang masih mahasiswa, kalau misalnya apakah saat orang pemilik small business menggunakan Google Ads atau Instagram Ads, apakah yang dengan mengeluarkan uang, apakah itu worth it for orang yang bagi masih small business, Ner? Baik, cuma itu, Ner. Terima kasih.
Oke, terima kasih Elsadai. Jadi saya pikir 3 dulu penanya. Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Mner Niko Tangkudung. Pertama untuk lab KDK Pantai, kebetulan di situ juga banyak ahlinya katanya, dan harusnya bisnis itu bisa dijual secara online. Bagaimana menurut pendapat Mner Stanley dan kira-kira cara terbaik bagaimana menjualnya. Kemudian dari Enci Estefaronunuwo tadi mengenai komunitas jual beli di Kelurahan Bahu, ada yang tiba-tiba hilang dan katanya itu disuspend oleh FB. Bagaimana tanggapannya? Dan dari El Sadai, ketika kita bisnis online dengan Google Ads dan lain-lain yang menggunakan uang, apakah itu worth it? Begitu. Oke, dipersilakan untuk menjawab. Ya, pertanyaannya menarik ini, ya. Kayak langsung smash pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang dari Mner siapa tadi? Saya sudah lupa namanya. Ya, tentu. Ya, justru saya menyarankan ya fakultas itu harus menyediakan fasilitas untuk menjual ya jasa yang bisa dilakukan oleh lab. Itu saya sarankan itu sebaiknya dibentuk tim oleh fakultas ya. Tim sosial media marketing atau apa khusus untuk mempopulerkan, menawarkan, ya, mempertajam produk dan membuat konten, kemudian memviralkan konten itu. Seluruh lab di Fakultas Teknik itu harus bisa itu. Kalau Anda lihat, kalau Anda memantau Instagram dari UGM ya, yang selalu saya lihat setiap hari, mereka itu sudah lakukan itu sejak lama gitu ya, menjual jasa produk lab mereka gitu di Instagram gitu. Kenapa mereka bisa dan kenapa kita tidak gitu kan? Yang bogoh siapa gitu kan? Jadi yang lebih siap untuk bukan bogoh, yang lebih siap untuk menyanggup era revolusi industri 5 itu siapa sekarang gitu, karena mereka sudah lama lakukan itu ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi fakultas ya atau institusi pendidikan ya, itu Anda bisa lihat aja ya, bisa lihat aja 10 akun Instagram terbaik universitas di Indonesia gitu ya. Mereka itu kalau Anda lihat ya, itu kan dikeluarkan oleh Dikti setiap tahun ya, peringkat 10 akun Instagram terbaik universitas gitu ya. Anda bisa lihat di situ bagaimana universitas itu memanfaatkan akun Instagram untuk menjual jasa produk mereka gitu kan. Itu udah jelas itu, dan di UGM dengan followers yang ratusan ribu begitu di-engage oleh banyak orang gitu, seperti itu, oleh mahasiswa mereka sendiri, oleh alumni dan sebagainya gitu, seperti itu. Itu contoh gitu. Jadi kenapa kita tidak lakukan itu ya? Harusnya kita sudah lakukan itu sejak lama. Karena kita sudah punya semua fasilitasnya. Kita punya data centernya, kita punya ruangan-ruangan yang baik, kita punya produk-produk ya, dosen-dosen yang sangat berkompeten ya. Dan kita tinggal hanya perlu membuat konten gitu kan. Jadi sekarang kontennya yang masih kurang gitu ya. Kalau saya memonitor konten-konten di Fakultas Teknik, website Fakultas Teknik, mohon maaf, itu sangat tidak marketable gitu. Apabila ada yang bilang bahwa ada konten saya, jualan saya di grup jual beli itu sudah terhapus, itu sebenarnya tidak benar gitu ya, tidak tepat gitu. Kemungkinan besar admin grup itu yang menghapusnya karena persaingan bisnis. Mohon maaf, itu saya sering lihat, sering terjadi. Jadi begini ya, kalau kita memposting sebuah konten jualan di grup jual beli, makin banyak yang likes dan yang makin banyak yang komen, konten kita itu akan selalu ada di halaman awal. Ya. Seperti itu. Selalu akan ada di halaman awal. Jadi kenapa kalau di Facebook prinsipnya seperti itu. Engagement-nya harus tinggi. Harus banyak orang yang likes. Harus banyak orang yang share. Harus banyak orang yang memberi komentar pada konten itu. Supaya di grup jualan itu selalu di halaman pertama. Nah, kalau dia sudah terlalu lama di halaman pertama, mungkin adminnya pingin ada konten yang lain ada di halaman pertama, ya caranya dia hapus konten itu gitu. Kalau di grup seperti itu, apalagi kalau grup Facebooknya private settingannya gitu, bukan publik ya. Seperti itu. Karena biasanya kalau publik itu tidak hanya ada admin, ada manajer, ada analis, ada 6 ya. Ada 6 yang kita role sebagai admin dan peran mereka berbeda-beda gitu ya. Yang penting
kalau misalnya Fakultas Teknik pingin untuk produksi marketingnya bagus, ya kita create grup sendiri gitu ya. Komunitas kita sendiri dulu. Seperti itu, supaya yang admin-adminnya ya polisi fakultas, seperti itu. Nah, yang sering terjadi karena polisinya sekarang admin-admin banyak, Facebook grup jual beli itu kebanyakan adminnya masyarakat ya, dan pribadi, karena dia meng-create akun grup Facebook itu pribadi, ya semau-mau dia gitu. Yang terjadi sekarang seperti itu saya lihat. Makanya kemarin kita di KKT berusaha membuat sebuah platform yang lebih fair ya, di-create oleh Unsrat, dalam hal ini lewat KKT, admin-adminnya di situ adalah para penjual itu sendiri. Jadi mereka yang memiliki platform itu, sehingga lebih fair di dalam mereka memposting. Diserahkan kepada mekanisme Facebook. Siapa yang banyak likes, siapa yang banyak komen, dan siapa yang banyak share. Jadi singkatnya begitu Cik Stefa ya. Jadi kalau misalnya ada postingan yang hilang, itu sangat sulit apabila kita bilang Facebook yang menghapusnya. Karena Facebook tidak pernah menghapus konten mereka di dalam platform mereka, kecuali itu diminta dengan prosedur tertentu, dan itu prosedurnya rumit ya. Pengalaman kami di Realwantik meminta Facebook secara resmi menghapus konten yang terkait dengan yang bilang bahwa konten saya tiba-tiba diposting, itu prosedur untuk menghapusnya sangat rumit. Kemungkinan besar ya itu dihapus oleh admin, seperti itu. Begitu Cik Stefa ya yang terjadi gitu. Baik. Nah, Terima kasih ya, penjelasannya. baru yang ketiga, ini pertanyaan dari mahasiswa ya, terkait menggunakan AdSense ya. Ini saya sharing gitu ya. Sebenarnya di Unsrat ya, begitu Anda jadi mahasiswa Unsrat, dosen Unsrat dan sebagainya, kita itu diberi sebuah alat yang sangat mahal tapi kita diberikan gratis gitu. Karena Unsrat punya kerjasama dengan Google. Ini contoh yang saya tampilkan di layar. Gitu. Itu yang namanya Google Sites gitu ya. Ini bisa diakses dari akun email kita sendiri, email Unsrat. Jadi kalau Anda mahasiswa, Anda punya akun email student Unsrat, maka Anda diberikan sebuah alat yang sangat mahal harganya, yang namanya Google Sites, secara gratis. Punya produk, ya mulailah dengan memposting di sini, karena ini website gratis sebenarnya yang sudah ada, tinggal diisi-isi kontennya. Nah, kemudian Anda aktifkan Google AdSense Anda dari sini ya, dari akun student Unsrat Anda itu. Silakan itu menggunakan Google AdSense itu, tapi jangan salah, kalau pesan saya untuk bisnisnya yang baru mulai ya, dan putaran modalnya masih sedikit, jangan langsung pakai iklan berbayar gitu ya. Tetapi gunakanlah komunitas. Seperti saya lihat kemarin itu akun himpunan mahasiswa elektro itu, mereka mau kumpul dana untuk acara inaugurasi atau apa. Mereka itu menjual masker ya, harganya 15.000, dan menjual apa? Sanitizer harganya 30.000. Mereka jualan di Instagram. Mereka pakai teknik click for pay gitu. Jadi mereka posting dari akun resmi, kemudian mereka seluruh akun-akun mahasiswa repost itu. Ya, dan mereka bayar jasa untuk repost itu ke mereka gitu. Wah, itu sebuah teknik jualan yang sangat jitu sekarang untuk generasi milenial. Click for pay. Berapa harganya? Gratis. Karena komunitas. Ya, karena komunitas. Seperti akun saya kan, Kampus Samrat itu, saya selalu click for pay gratis, memproduksi semua postingan-postingan jualan dari mahasiswa, alumni, dosen, pegawai Unsrat yang mau jualan, silakan saya click for pay gratis. Ya, jadi manfaatkan itu dulu gitu ya. Jadi kenapa harus ke iklan Google berbayar? Itu bisa ya. Seperti saya biasanya dengan akun Menlu Kota itu kita biasanya di sekitar 600.000 kita belanjakan untuk Google AdPay-nya, AdSense-nya. Tapi kita lebih cenderung mengandalkan click for pay yang free gitu. Karena click for pay yang free, dia mengandalkan kekuatan komunitas, mengandalkan kekuatan keluarga, mengandalkan kekuatan pertemanan ya. Minta tolong dong ya. Jadi setelah ada create konten di Instagram, Anda pakai WhatsApp grup keluarga, kamu bilang, yang punya akun Instagram, repost dong kita pakai akun ini ku akun jualan ini. Nah, jadi untuk milenial lebih baik pendekatannya seperti itu. Ya. Baru kedua,
Kalau Anda ingin cepat viral ya, biasanya pakai Google AdSense, itu tidak sampai 12 jam, itu biasanya sudah langsung ribuan ya. Jadi itu ya, untuk mahasiswa-mahasiswa yang menonton itu silakan manfaatkan Google Sites gitu ya untuk berjualan. Itu platformnya sudah ada ya, servernya ditanggung oleh Unsrat dan Google. Jadi Anda tidak perlu bayar biaya server. Semuanya gratis gitu. Apalagi sekarang universitas memberi akses internet ya. Seperti itu. Jadi kenapa harus pakai berbayar kalau ada yang gratisan gitu. Seperti itu ya. Prinsipnya seperti itu. Oke, Nersem, itu aja yang saya bisa sharing gitu. Oke, terima kasih Ner Stanley. Jadi materi Ner Stanley ini memang jadi sangat menarik. Ini sebelumnya sudah ada berapa pertanyaan? Jadi ada 3 pertanyaan sekarang. Ada 2 pertanyaan tambah 1 tambah 1 yang sudah raise hand dari tadi. Jadi ada yang raise hand namanya Christophorus Reata. Christophorus Reata. Namun sebelum Christophorus bertanya, saya ingin menyampaikan 2 pertanyaan yang sudah disampaikan sebelumnya lewat chat. Nah, jadi Ner Alvin Tinangon ini izin bertanya, Ner Stanley Karo, amankah menggunakan fasilitas boost atau promote di Facebook pages, Instagram? Apakah fasilitas tersebut dapat dipercaya? Kemudian yang kedua dari Christian Rompas, saya mau bertanya, apakah Google Sites hanya berlaku untuk mahasiswa yang masih aktif atau bisa juga diakses oleh alumnus yang pernah mendaftarkan email mereka sebagai mahasiswa? Nah, memang itu jadi pertanyaan karena misalnya itu dipakai dan kemudian tiba-tiba hilang sesudah jadi mahasiswa, itu jadi bencana rasanya untuk mahasiswa. Nah, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Christophorus Christophorus apa tadi yang Ya, baik Ner, terima kasih Ner. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Christophorus, mahasiswa Fakultas Teknik Prodi PWK. Di sini saya mungkin mau menanggapi sedikit apa yang Ner Stanley bilang, bahwa kalau jualan itu website itu mungkin kurang penting ya Ner. Tapi pengalaman saya selama saya kebetulan kan saya mahasiswa, sampingan bisnis juga, bisnis online. Nah, saya gabung di suatu komunitas, dan di komunitas itu diwajibkan untuk menggunakan website untuk iklan di Facebook Ads sama Instagram Ads. Nah, karena di website itu kan bisa dipasang pixel, iklankan produk kita lewat Facebook Ads, kan di situ nanti dimasukkan website. Nah, di website itu kan kita pasang pixel, benar. Nah, di pixel itu bisa terekam pengunjung yang masuk di website kita, agar website itu ketika kita iklankan produk ulang, kita sudah memakai database yang ada dalam website itu, di pixelnya itu, benar. Nah, terus itu mungkin saran dari saya, benar. Terus pertanyaan saya, pengalaman saya dan teman-teman saya kemarin ketika iklan di Facebook sama Instagram Ads. Nah, mungkin Facebook sekarang lagi kurang stabil, Mer, karena ada pemilihan di Amerika. Jadi kebanyakan iklan kami itu dinonaktifkan sama Facebook. Nah, yang saya mau tanyakan, seberapa besar sih pengaruhnya Facebook dengan pemilihan yang ada di Amerika itu, Mer? Terima kasih. Oke, demikian pertanyaan. Jadi saya pikir karena sudah 3 pertanyaan akan dijawab dulu. Jadi boleh ada tambah 1, Nersem. Oh, oke. Ada 1 lagi dari Enci Agnes. Saya pikir bisa ditampung saja ya. Oke, silakan Enci Agnes. Oke, terima kasih moderator. Langsung saja ke Ner Stanley. Ner, saya ingin bertanya. Dari tadi kan dijelaskan mengenai kita sebagai pemakai, ya. Bagaimana kita memakai yang sudah ada. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa diajarkan untuk kita menjadi programmer, sekalipun itu hanya sangat simpel. Misalnya kita membuat link, membuat website, atau membuat blogspot, yang singkat-singkat saja, supaya kita pribadi dalam hal ini ada satu pengetahuan yang kita boleh coba dari hasil diskusi pagi hari ini. Terima kasih.
Oke, terima kasih Ci Agnes atas pertanyaannya. Namun sesuai informasi tadi memang dari informasi panitia disebutkan bahwa MER akan mengajarkan secara sederhana, mengajarkan membuat website sederhana. Katanya seperti itu, tapi Oke. Mantap. Ner Stanley jawab sendiri. Oke, jadi Ner Stanley seluruhnya ada 4 pertanyaan, 2 bisa dilihat dari chat dan kemudian belum. 2 dari Christophorus. Jadi dari Christophorus itu katanya ada website yang ada platform penjualan yang membutuhkan website, sehingga menurut dia website harus ada, dan kemudian ada election sekarang di US, dan apakah itu memang berpengaruh terhadap role bisnisnya Facebook? Mungkin sedikit banyak kita juga bisa berpikir begitu. Dan kemudian dari Ci Agnes adalah saran bahwa Ner membagi ilmu lebih jauh dengan mengajarkan membuat website seperti itu. Silakan Ner, silakan. Oke, Christophorus, jadi kalau misalnya Anda masuk ke platform e-commerce yang mewajibkan ada website, ya silakan Anda buat website ya. Itu silakan aja gitu. Nah, untuk membuat website itu saya kira cara yang paling gampang itu Ci Agnes, ini juga turut menjawab pertanyaan dari Ci Agnes. Ngapain Ner Stanley harus terangkan ya, tutorialnya ada di YouTube gitu ya. Jadi bisa langsung ke YouTube dan langsung klik search membuat website sederhana gitu. Saya kira di YouTube itu narasumbernya jauh lebih pakar dari saya gitu. Pengertian pakar itu mereka Anda bisa tonton itu berulang-ulang daripada saya contohkan sekarang. Kalau saya sekarang karena seminar ini terbatas dan biasanya membuat website sederhana itu juga 3 SKS. Jadi yang saya tunjukkan itu ya. Bukan sederhana itu. Google sebenarnya website untuk setiap dosen, pegawai, mahasiswa itu ada gitu ya. Lewat akun email kita masing-masing ya. Tinggal diisi-isi aja kontennya. Dan setahu saya meskipun kita sudah alumni, akun itu tidak dimatikan gitu. Karena saya sendiri masih punya itu ya, sudah alumni 10 tahun lebih, masih punya UI. Setahu saya Ner Alwin juga di PTI tidak ada niat untuk menghapus akun student Anda, student Unsrat itu ya. Itu setahu saya tidak dihapus. Malah kemarin ada kebijakan untuk menggantinya dengan menambah kata alumni student Unsrat gitu. Jadi selama-lamanya itu akan menjadi milik Anda gitu. Seperti itu. Kenapa sangat penting? Itu sebenarnya tipsnya untuk bergabung, berdiri di pundak yang besar gitu ya. Kalau Anda berdiri di pundak seorang yang tinggi, Anda tidak perlu membangunnya dari nol ya. Kenapa? Google itu sudah sangat besar gitu ya. Unsrat itu sudah sangat besar. Kenapa Anda tidak gabung di mereka gitu? Sehingga daripada Anda meng-create website benar-benar dari nol, membeli domain sendiri mulai dari nol, seperti itu. Nah, itu agak sulit Anda lakukan itu untuk reklame. Nah, kecuali platform tertentu, itu saya tidak semua platform setahu saya. Bukalapak saja itu tidak menyuruh Anda membuat website. Anda hanya mengupload konten kalau Anda ingin di Bukalapak dan hampir semua e-commerce modern Indonesia. Seperti itu. Nah, kita sendiri ya, dari Kominfo itu biasanya setiap tahun kita punya program, seperti tahun kemarin itu di hotel di Megamas, itu Anda kita masukkan ke hotel selama 1 minggu, selesai langsung punya kompetensi semua untuk berjualan secara online. Ya, itu kemarin yang kita sudah coba 1 minggu, tapi kita ambil mahasiswa gitu ya. Jadi biasanya saya akan dihubungi oleh Kominfo, saya bagi ke teman-teman mahasiswa di Unsrat. Itu kemarin itu sudah ada itu, yang sukses malah dari Fakultas Pertanian, bukan Fakultas Teknik. Seperti itu, karena mereka punya produk. Ini masalahnya, anak-anak Fakultas Teknik lain kali tidak ada produk, padahal sebenarnya ada, tapi mereka tidak tahu produknya apa gitu. Kalau di Fakultas Pertanian kemarin yang kita selesai bimbing, selama seminggu, itu mereka punya produk es krim gitu. Dari salah satu mata kuliah. Saya bilang ya, es krim itu yang dijual secara online. Jadi kita tinggal ajari cara mereka memfoto. Jadi begitu ya, artinya untuk membuat konten yang baik, itu Anda harus ada sedikit tips di fotografi, ya. Karena cara memfoto itu harus gimana resolusinya, sudutnya seperti apa, baru foto seperti apa yang cepat viral di Instagram, dari angle yang mana. Nah itu kita hitung kemarin dengan Kominfo itu biasanya sekitar 4 hari gitu. Mereka harus di training full dari pagi sampai malam. Jadi biasanya kelasnya
ada menjadi programmer dikit, baru ada tentang sosial media marketing, baru sosial fotografi. Mohon maaf, itu agak sulit saya lakukan untuk seminar pengabdian pada masyarakat yang saya dibatasi waktu jamnya gitu kan, seperti itu. Untuk demo bisa ya, kayak tadi ya, dari Google Sites dan sebagainya. Kalau untuk modul praktikumnya saya bisa sharing, tapi itu ada di e-learning ya, di mata kuliah teknologi informasi itu biasanya ada itu tutorial saya lakukan, dan itu mohon maaf membutuhkan waktu yang lebih banyak dari sekedar 1 jam ini. Dan saya tantang panitia Dies, kalau mau ya kita buat itu workshop gitu. Jadi jangan model seminar, tapi model workshop gitu kan. Di situ kita langsung praktek gitu ya, seperti itu. Kalau mau gitu ya. Nah, terkait pemilihan Pilpres, iya memang itu ada pengaruhnya, makanya iklan-iklan Anda itu kait-kaitanlah dengan pemilihan itu. Misalnya dengan menaruh gambar Trump dan Joe Biden di iklan Anda, ya, memberi hashtag itu, manfaatkan itu, karena mohon maaf, ya Facebook, Instagram sebagainya itu pusatnya di Amerika. Kalau yang terjadi di sana itu biasanya berpengaruh juga dalam penggunaan kita gitu. Seperti yang kemarin postingan Kampus Samrat saya itu, saya mau memperkenalkan 9 Desember supaya follower saya tahu bisa datang di TPS 9 Desember untuk Pilkada Indonesia. Saya beri itu hashtag Joe Biden dan Donald Trump gitu. Kenapa? Ya itu kan terkait pemilihan gitu. Seperti itu ya. Jadi itu ya untuk apa? Untuk tipsnya supaya lebih baik gitu ya. Narsem, gimana? Ada pertanyaan lagi yang belum saya jawab? Ini saya baca di chat. Ya, ada yang bertanya di chat. Yang dari menulis up. Oh ya, iya. Semua cuma titik dihitung sebagai komentar, apalagi ada up gitu ya. Seperti itu. Malah sekarang Facebook bilang tidak harus up, pakai emoji saja itu sudah dihitung sebagai engagement. Jadi tidak hanya up ya, semua bisa. Emoji bisa gitu, seperti itu. Emoji bisa gitu. Baru soal transaksi online untuk bisnis online, apakah aman membagi nomor rekening kepada pembeli? Tidak aman gitu ya. Ini pertanyaan dari Inci siapa ini? Inci mahasiswa arsitektur Rizka Rompas gitu. Apakah aman membagi nomor rekening? Tidak aman. Jadi kalau yang kasus di Indonesia itu sudah banyak terjadi ya. Rekening bank dan nomor rekening kartu kredit bobol, itu sudah sering terjadi. Kalau di Sulawesi Utara belum dilaporkan. Yang baru dilaporkan itu masalah security di Sulawesi Utara itu carding ya. Carding itu udah banyak terjadi di sini. Carding itu maksudnya kartu kredit kita dimanfaatkan oleh orang lain membelanjakan produk yang bukan kemauan kita. Saya ingat waktu tahun 2014 Neriauli Rindengan membuat Festik ya, namanya, nama kegiatannya Festik ya, Festik tingkat nasional. Kemudian dari Kominfo meminta saya untuk membahas tentang waktu itu lagi heboh-hebohnya virus Heartbleed ya. Jadi saya disuruh mendemokan virus Heartbleed, cara penanganannya seperti apa. Nah, waktu sesi Heartbleed itu saya demokan selesai, tidak ada satupun orang yang bertanya tentang Heartbleed. Karena yang hadir di situ ternyata pelaku-pelaku kader. Gila, anak-anak umur SMP, SMA duduk masuk di ruang sesi saya tentang security dan hacking. Saya terangkan tentang Heartbleed, mereka justru bertanya tentang carding gitu. Dan semua mengaku pelaku carding gitu. Waduh, ini anak-anak SMP dan SMA loh, tahun 2014. Mungkin mereka sekarang udah jadi mahasiswa Unstrat. Tapi di situ saya lihat gitu. Dan saya tanya, kalian belajar carding dari mana? Dari Facebook. Ya, dari Facebook, dari YouTube. Karena sekarang konten-konten seperti itu sudah sangat banyak. Jadi kalau di Sulawesi Utara yang setahu saya yang terjadi di cybercrime itu hanya masalah carding dan masalah ATM hijacking ya. ATM hijacking itu jadi satu kali dilaporkan di salah satu ATM bank di Jalan Sudirman ya, dekat Hotel Maliosan ya. Di situ ada ATM yang saya tidak usah sebutkan nama banknya. Janganlah ber-ATM di situ karena sudah pernah kasus ATM hijacking. Jadi Anda masukkan kartu ATM Anda, data-data di kartu ATM Anda itu di-copy ke hacker yang membuat hijacknya, kemudian dia print kartu ATM baru yang seperti Anda, termasuk username, paspor dia bisa ganti, gitu, seperti itu. Jadi hanya 2 itu aja ya soal itu. Nah, sehingga untuk tips berbelanja online, kalau yang saya lakukan sekarang supaya aman,
kalau menggunakan kartu kredit itu harus sangat berhati-hati karena sangat berbahaya. Jadi gunakanlah kartu kredit pada tipe belanjaan yang sama. Seperti kami punya 2 kartu kredit. Kartu kredit BNI itu kami pakai untuk belanja kebutuhan sehari-hari di supermarket, gitu ya. Gesek seperti itu. Sedangkan untuk kartu kredit yang satu untuk wahana bermain anak kami, gitu kan. Jadi kegiatan bisnis online yang berbeda untuk kartu kredit yang berbeda. Sedangkan kalau Anda ingin bertransaksi online, misalnya membayar sesuatu di Bukalapak dan sebagainya, gunakanlah rekening kosong. Seperti saya itu punya nomor rekening ya, yang saya sharing ke orang-orang, tapi rekening itu kosong. Jadi maksudnya saya hanya isi saat saya akan membayar barang di Bukalapak. Kayak sekarang kan anak saya ingin beli Lego di toko online ya. Lego harganya 416.000 gitu. Jadi hari itu saya hanya isi 450.000 gitu. Sisanya dikit aja ya. Seperti itu. Jadi itu nomor rekening yang saya sharing ke banyak orang itu. Jadi di sini sebenarnya masalah security karena salah satu yang jadi concern dalam bisnis online ini masalah security gitu ya. Jadi itu aja ya yang siapa ini dari Stanley, ada satu lagi pertanyaan ini dari Rizka Rompas. Oke. Ner Sandy yang dari Ner Alwin mengenai fasilitas bus dan promote di Facebook. Oke, ya itu yang saya lupa. Ya, Ner Alwin saya selalu menggunakan bus gitu di Instagram. Tapi kemarin minggu lalu tepatnya sekarang akun-akun bisnis di Instagram itu disarankan untuk pindah ke Instagram bisnis. Jadi tidak lagi menggunakan bus, tapi disarankan untuk pindah ke platform Instagram for Business. Kalau Anda punya akun yang berjualan, nanti secara otomatis iklan Instagram for Business itu akan muncul di timeline Instagram Anda sekarang. Saya sudah muncul. Itu sekarang masih diuji cobakan kepada akun-akun yang sering menawarkan produk. Jadi bus bisa digunakan, tapi sekali lagi benar, pengalaman saya menggunakan bus di kampus Samrat itu, kita harus targeted user. Jadi kita harus lihat kapan user-user kita aktif. Ya, misalnya akun kampus Samrat itu followersnya itu dari 15 sampai 23 tahun, kebanyakan wanita, dan mereka biasanya aktif mulai dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Jadi saya bus di situ. Ya, di jam-jam yang lain saya tidak bus karena tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Dan jangan lupa bus itu hanya awal. Karena sesudah bus Anda akan banyak engagement yang lain seperti direct message kalau di Instagram. Nah, Anda harus siap. Biasanya sesudah di bus itu akan banyak sekali muncul direct message. Ya. Jadi waktu kemarin waktu mau pendaftaran mahasiswa baru itu 2-3 bulan sebelumnya itu akun saya itu saya pakai bus dan saya pakai targeted user untuk memperkenalkan semua jurusan fakultas prodi yang ada di Unstrat. Waduh, itu sampai hang kita pakai akun, pakai handphone untuk menjawab direct message dari pertanyaan-pertanyaan calon mahasiswa baru itu. Banyak sekali gitu ya. Kita hitung terakhir satu hari bisa sampai ratusan pertanyaan, 900-an pertanyaan via DM. Itu akibat kita menggunakan bus, karena kalau bus itu nanti akan banyak dilihat kontennya. Seperti itu. Jadi itu hati-hati sesudah itu ya. Bus kita gunakan sesudah itu akan banyak engagement seperti direct message yang akan kita hadapi, dan itu kita harus kita harus jawab seperti itu. Oke, Ner. Ini nanti saya kirimkan ke panitia aja ya slide-nya ya. Saya sudah lupa gitu ya tadi untuk mengupload slide materi. Oke. Kemudian waktu kita tinggal 15 menit sampai terakhir. Apakah dari Ner Stanley ada yang mau diperagakan atau saya buka lagi untuk pertanyaan untuk 15 menit terakhir ini? Ya, ini ada satu pertanyaan ini di chatting. Bagaimana cara kita untuk melihat konten yang merugikan akun pribadi kita gitu. Karena saat ini sedang banyak diperbincangkan tentang akun yang dihack. Contohnya akun Facebook. Maksudnya gimana nih? Oke, atau sebelum menjawab, saya kumpulkan lagi pertanyaan sampai, karena kita tinggal punya 15 menit sampai terakhir. 14 menit. Ya, jadi dalam 14 menit ini, satu itu akan disimpan. Berarti saya akan buka lagi untuk 2 pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Saya buka untuk 2 pertanyaan. Dan ini kayaknya akan jadi yang terakhir, karena kita harus berakhir di jam 10.50. Jam 10.50 harus berakhir sebelum saya kembalikan ke panitia. Jadi kita tinggal punya 14 menit sampai 10.50. Ada lagi pertanyaan?
Ada lagi? Baik, saya bertanya ini Pak Sem. Nereki dipersilakan bertanya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Pembawa materi ini mantap ini pagi ini, bisa memberikan pandangan-pandangan yang baik untuk bagi saya pribadi yang tidak mengerti ini barang-barang ini orang bisa ambil uang dari ATM saya, ambil uang dari kartu kredit saya tanpa melewati prosedur yang resmi atau yang baik. Nah, ini kan sebuah kejahatan yang perlu orang melakukan, itu sebuah kejahatan. Bagaimana Pak Stanley dalam rangka menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, kemudian kita mengangkat persoalan ini pada satu undang-undang atau satu aturan yang bisa melindungi seperti saya yang tidak mengerti urusan-urusan seperti ini. Bagaimana komentar Pak Stanley? Oke, terima kasih Nereki. Pertanyaannya sudah ditangkap. Selanjutnya ada satu lagi, saya buka satu lagi penanya terakhir. Dipersilakan. Penanya terakhir dipersilakan. Kalau ada lagi yang ingin bertanya, kita tinggal punya waktu 12 menit sampai selesai. Ada lagi? Saya buka satu lagi penanya, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya di chat, Ner. Oke, jadi memang tadi ada satu pertanyaan yang sudah untuk di chat. Jadi dengan pertanyaan Nereki jadi 2 pertanyaan, jadi masih ada satu slot lagi untuk pertanyaan. Dipersilakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, jadi Ner Stanley bisa membaca pertanyaan yang ada di chat, tapi juga dari Nereki Stanley Winda bertanya mengenai kejahatan-kejahatan di bisnis e-commerce ini, dan kira-kira apakah sudah ada undang-undang yang mendukung untuk menindak kejahatan-kejahatan yang dilakukan secara online. Iya, oke. Jadi saya jawab dulu yang Nereki ya. Jadi Nereki faktanya sekarang di Indonesia untuk undang-undang kita hanya punya undang-undang ITE. Gitu. Undang-undang ITE itu lebih condong ke perlindungan transaksi elektronik. Jadi kalau misalnya kita membayar produk yang kita beli di Bukalapak ya menggunakan ATM, nah bukti digital itu sudah berkekuatan hukum. Itu singkatnya kalau undang-undang ITE gitu. Jadi dia sekarang Indonesia baru punya itu. Mohon maaf untuk perlindungan data pribadi kita bocor di internet sebagainya, kita belum punya undang-undangnya sampai sekarang, sampai hari ini. Kita belum memiliki undang-undang cybercrime. Ya, kita belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, undang-undang PDP dan undang-undang cybercrime. Sejak saya masih kuliah di UI tahun 2008 sudah diusulkan di Prolegnas, sampai sekarang belum disahkan gitu. Jadi sudah 10 tahun lebih gitu. Undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, dan undang-undang cybercrime itu belum disahkan di Indonesia gitu. Jadi secara hukum kita tidak punya perlindungan di dalam data pribadi kita apabila kartu kredit kita misalnya bocor dan digunakan oleh umum. Yang sekarang ada, kita harus memanfaatkan undang-undang ITE gitu, seperti itu. Nah, sayangnya undang-undang ITE sekarang lebih banyak digunakan untuk pencemaran nama baik, bukan ke perlindungan transaksi digital. Karena sifatnya yang harus melapor gitu ya, delik aduan. Jadi kalau misalnya Nereki merasa bahwa telah dirugikan dalam hal penggunaan kartu kredit, ya benar yang harus melapor gitu. Nah, ini juga jadi ribet karena undang-undang ITE kita sifatnya delik aduan kalau soal kasus cybercrime gitu. Jadi kita yang harus melapor gitu ya. Jadi saran saya untuk sekarang ini kita harus lebih aware gitu ya. Lebih ke sisi kita sekarang yang harus menjaga diri. Contoh, kalau kita mau menggunakan kartu kredit, saya dan istri saya dan saya itu menggunakan kartu kredit sudah 10 tahun lebih. Caranya gimana? Ya kita tidak pernah belanja satu kartu kredit ke banyak item barang. Kita hanya menggunakan kartu kredit bank ini untuk belanja kebutuhan sehari-hari di Freshmart, di Vista, sehingga karakter data yang terekam di situ jelas gitu.
Karena ada teknik yang namanya business intelligence, pihak bank itu bisa men-trace kebiasaan apa saja yang kita pakai untuk di kartu kredit itu. Jadi nanti kalau tiba-tiba kartu kredit saya ada pembelian handphone dari kartu kredit yang biasa kami beli ikan black, supermi dan sebagainya, itu berarti anomali gitu. Ya. Sehingga kita bisa trace back, kemungkinan besar akan terjadi kejahatan di situ. Jadi lebih mudah kita membuat perilaku digital kita itu seperti itu. Nah, beda kalau kita sudah terlanjur menggunakan kartu kredit belanja ini, nah akan sulit itu di trace back apabila terjadi kejadian gangguan keamanan. Karena ya kenyataannya sekarang gitu ya, kartu kredit itu kita bisa dapatkan dengan mudah, tapi mohon maaf, perlindungan data pribadi kita di Indonesia itu dan undang-undang untuk kita polisi mencari dan menghukum pelaku cybercrime itu belum ada di Indonesia. Faktanya seperti itu. Yang ada itu adalah undang-undang ITE. Sifatnya hanya sebagai perlindungan transaksi digital dan pencemaran nama baik di dunia maya. Seperti itu. Jadi itu delik aduan. Jadi sehingga harus Anda yang melapor ke Polda misalnya. Ya bisa tanya, ini Fakultas Teknik itu di jurusan elektro sering menerima undangan untuk menjadi saksi ahli di kasus-kasus seperti ini. Dan yang kita datangi biasanya sekarang itu kasus-kasusnya yang banyak bukan soal delik aduan kartu kredit dipakai orang lain, tapi lebih cenderung ke pencemaran nama baik di dunia digital. Itu aja. Baik, Pak Stanley. Ya, maksud saya begini, Pak Stanley. Ya, kebetulan Pak Stanley memahami prosedur dari kejahatan yang bisa terjadi. Tapi persoalannya bagi orang awam, bagi saya dan mungkin juga teman-teman yang lain yang bukan bidang di IT, apalagi masyarakat luar yang mungkin tingkat pendidikannya tidak sama dengan kita, sedangkan saya mungkin bisa terjadi seperti ini, apalagi masyarakat yang lain. Jadi mungkin kita harus melakukan terobosan dari dunia pendidikan untuk lebih segera mengajukan undang-undang yang bisa melindungi masyarakat dalam menggunakan sarana-sarana seperti yang dijelaskan oleh Pak Stanley. Tapi penjelasan Pak Stanley saya kira sudah cukup bagi saya, karena memang faktanya ya karena kita punya undang-undang belum bisa menjamin secara katakanlah secara 100% melindungi bagi pengguna barang-barang elektronik, dalam hal ini kartu kredit dan lain-lain. Baik, terima kasih penjelasannya, Pak. Ya, oke, benar. Ini saya jawab pertanyaan dari mahasiswa ya yang tadi ya. Bagaimana cara kita untuk melihat konten yang merugikan akun pribadi kita? Saya agak tidak paham ya, maksudnya kita di Facebook kita melihat melihat konten yang merugikan akun pribadi itu saya belum paham, tapi setahu saya di Facebook kalau Anda menemukan postingan atau konten yang merugikan Anda bisa report. Itu fitur report itu silakan dimanfaatkan itu. Jadi begitu kita klik fitur report itu bisa keluar isian-isian dan Anda isi gitu. Kenapa Anda tidak ingin melihat konten ini dan sebagainya. Tapi belum tentu Facebook akan menghapus konten itu karena biasanya butuh waktu. Gitu ya. Baru yang berikut mahasiswa arsitektur Margareta Ontoni, aplikasi pembayaran seperti Dana ya. Ya sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi pembayaran. Saya sangat menyarankan aplikasi pembayaran itu tidak diinstal di handphone yang sama di mana Anda menggunakan aplikasi VPN seperti itu. Karena kita menemukan banyak bukti seperti tahun lalu ya, tahun lalu pada waktu internet itu diblokir oleh Kominfo, salah satu aplikasi movie diblokir oleh Kominfo, ya. Yang mengatasi blokiran itu kita menginstal VPN. Begitu kita install VPN di perangkat handphone kita dan di perangkat handphone kita punya aplikasi e-banking seperti ya sekarang banyak aplikasi e-banking sejenis Dana gitu. Nah, itu bisa bobol username dan password kita gitu. Seperti itu. Jadi sekarang VPN gratisan itu sangat berbahaya sehingga saya menyarankan untuk apabila Anda ingin bertransaksi online ya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembayaran ya, itu tidak digunakan pada handphone yang sama di mana handphone itu Anda pakai untuk media sosial gitu. Jadi sepertinya sebaiknya pisah handphone, pisah nomor. Seperti itu. Kalau saya pribadi sendiri
saya belum yakin dengan aplikasi-aplikasi pembayaran dan aplikasi internet banking. Bukan SMS banking ya, tapi aplikasi internet banking. Transfer uang masuk dari aplikasi Bank X ini. Saya tidak pernah menggunakannya gitu. Kenapa? Ya karena tadi. Karena saya tahu sampai hari ini Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Cybercrime belum disahkan di Indonesia. Sehingga kalau terjadi masalah, itu tanggung jawab saya sendiri. Sehingga saya secara pribadi tidak pernah menggunakan itu. Ners Stanley mengajar mata kuliah keamanan sistem informasi. Karena saya tidak pernah menemukan konsumen tidak dirugikan gitu kan. Selalu dirugikan gitu. Mohon maaf gitu, sehingga secara pribadi ya saya tidak pernah menggunakan itu. Jadi saya biarin aja pakai ATM paling tinggi gitu kan. Tapi untuk aplikasi internet banking saya tidak pernah gunakan. Meskipun setiap kali datang di bank selalu ditawarkan, "Pak, nanti kami instalin Pak ini." Tidak pernah. Saya bilang, "Terima kasih Bu, terima kasih." Saya tidak menggunakan itu. Karena saya sadar betul bahwa kalau terjadi masalah, korban saya sendiri gitu. Dan tidak ada undang-undang di Indonesia yang akan melindungi saya, karena sampai hari ini ya memang tidak ada undang-undangnya. Faktanya seperti itu. Jadi lebih baik jangan gunakan gitu. Itu saran saya. Tapi kalau Anda ingin gunakan ya tentu saja silakan gitu ya. Dengan catatan resiko ditanggung Anda sendiri ya gitu. Oke, itu untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa tadi gitu ya. Baru ini ada kredit fraud. Kredit tidak akan terjadi kalau kita melakukan anomali belanja gitu ya. Provider kartu hanya akan menelpon pengguna kartu kalau ada transaksi yang besar. Ya benar, ini saya sering lakukan ini Bu ya, yang koreksi kredit. Ya. Jadi jangankan kredit fraud, kredit card fraud. Kalau saya melihat, mohon maaf ya, kalau saya melihat di kasir dia menggesek 2 kali kartu kredit saya, itu saya langsung tegur kasirnya. "Maaf Bu, tidak boleh menggesek kartu kredit 2 kali. Karena kalau menggesek 2 kali kartu kredit, 2 kali itu hitung transaksi. Kalau transaksinya jadi. Biasanya setelah itu saya akan langsung saat itu di situ menelpon pihak bank, customer service-nya. "Maaf Bu, maaf tolong diperiksa rekening ini apakah 2 kali terjadi transaksi." Karena dia sudah 2 kali gesek. Sering kali terjadi loh sekarang 2 kali gesek gitu. Kasir 2 kali gesek kartu kredit. Aduh, itu tolong jangan gitu. Kalau Anda melihat kartu kredit Anda 2 kali gesek, dia pakai alasan, "Oh tadi nggak jadi Pak." Tolong jangan dipercaya gitu. Karena itu bisa jadi terjadi 2 kali transaksi gitu. Seperti itu. Bukan cuma 2 kali, 3 kali dong. Aduh, puji Tuhan 3 kali masuk. Oke, terima kasih. Oke. Memang menarik sekali ini, sampai saat ini masih begitu banyak pertanyaan yang masuk lewat chat dan lain-lain. Nah, tapi nanti Ners Stanley bisa dihubungi di Fakultas Teknik dan bisa memberikan kontaknya langsung untuk menjawab pertanyaan semua yang masih ingin bertanya mengenai bisnis online ini. Nah, waktu kita sudah habis. Saya mewakili panitia menyampaikan banyak terima kasih buat Ners Stanley Karo STMTI yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi semua partisipan, tapi juga mungkin bagi orang-orang di sekitar kita yang kebetulan belum sempat ikut. Minat untuk webinar ini sangat banyak, terlihat bahwa membludaknya peserta sampai melebihi 300 tadi, sehingga harus dibuka secara online dari YouTube, yang membuktikan bahwa apa yang dilakukan ini, seperti kata Ners Stanley tadi, engagement itu penting, dan engagement itu sudah terlihat dari minat orang mengikuti webinar ini, dan kita tinggal melihat berapa lagi yang sudah ikut di YouTube. Oke, terima kasih banyak Ners Stanley Karo. Kalau ini offline, biasanya Ners Stanley akan disuruh berdiri di depan, paling kurang untuk foto bersama dan juga untuk pemberian plakat atau apa. Tapi karena ini offline, maka saya sudahi saja sesi kita hari ini, dan saya kembalikan ke Enci Ingrid Moniaga. Dipersilakan, Enci. Baik, terima kasih Ners Stanley. Tuhan memberkati. Terima kasih panitia, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih buat narasumber Ners Stanley David Swalang Karo STMTI, dan moderator Insinyur Samuel Rompis STMT Master of Engineering PhD yang sudah menuntun kita pada
pemaparan materi yang sangat menarik. Ya, peserta begitu antusias dengan pertanyaan-pertanyaan, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Kami mencatat apa yang disampaikan tadi oleh Ner Stanley. Jadi di lain kesempatan kita akan melakukan barangkali workshop terkait dengan teknologi sistem informasi untuk bisnis online. Barangkali nanti dilakukan di semester berikut, Kang Ner, supaya ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat lagi yang bisa melengkapi kita untuk bisa mengisi LKD pada semester berikut. Sekali lagi terima cuma kasih. semua bingung bisnis sih, baik aja dong semua bingung bisnis, kalau saja nak mengajar. Ya, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Baik, peserta webinar, kita akan lanjutkan acara, yaitu penyerahan sertifikat dan ucapan terima kasih akan disampaikan oleh Ketua Panitia Dies ke-56 Fakultas Teknik, Glani MC Mangindaan, ST, MT, PhD. Padamner Glenn, disilakan. Terima kasih, Ci Ingrid. Kami dari Panitia Dies Natalis Fakultas Teknik ke-56 menyampaikan banyak terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini, Ner Stanley David Swalangkarau, STMTI. Dengan ini kami akan memberikan sertifikat, namun dalam bentuk digital dulu. Untuk sertifikat hard copy-nya akan dikirim via WA atau via email. Itu kami panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Ner Stanley yang telah memberikan materi pada kita di siang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Teknik Unsrat, Profesor Insinyur Fabian J. Manopo MAGR, yang telah mensupport kami dalam penyelenggaraan acara webinar pada hari ini. Juga wakil-wakil dekan, ketua LPM yang sudah hadir pada hari ini, kepala-kepala lab, ada juga dosen, mahasiswa, serta para peserta yang sudah hadir dari luar juga ada Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana beserta mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Udayana yang sudah berkesempatan hadir pada webinar kita di siang hari ini. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada MC kita, Ingrid Muniaga, dan moderator pada webinar di siang hari ini, sekaligus Kajur, Ner Insinyur Samuel Rompis, PhD, atas waktunya dan atas berkenannya untuk memoderatori acara ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Ner Glani Mangindaan, Ketua Panitia Dies 56 Fakultas Teknik. Bapak Ibu peserta webinar, kita akan mengakhiri kegiatan webinar pada pagi siang hari ini dengan foto bersama. Mohon diaktifkan monitornya dan foto bersama akan dituntun oleh Ner Hilbert Mapali, Eskom Master of Engineering. Disilakan Ner Hilbert. Ya, baik. Terima kasih Ci Ingrid atas kesempatannya. Jadi untuk kali ini saya mohon kesempatan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu, rekan-rekan, mahasiswa mungkin ada, untuk dapat mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan foto bersama. Jadi mohon kesediaannya untuk dapat mengaktifkan kamera-kamera yang ada. Oke, saya lihat di sini sudah mulai banyak yang mengaktifkan. Oke, saya akan mulai saja ya foto bersamanya. Di sini saya lihat ada 11 slide ya di tempat saya. Nah, saya akan coba untuk capture satu persatu. Ya, ini saya akan coba capture untuk yang halaman yang pertama. Nah, sebentar. Untuk yang halaman pertama, 3, 2, 1. Ya, halaman kedua.
3, 2, 1. Ini halaman ketiga. 3, 2, 1. Halaman keempat. Halaman kelima. Halaman ke-6. Halaman yang ke-7. Halaman yang ke-8. Halaman yang ke-9. Halaman ke-10 dan ini halaman terakhir. Ya, oke. Terima kasih semua atas kehadiran. Saya kembalikan lagi kepada MC Enci Ingrid. Terima kasih, Enci. Ya, terima kasih Ner Hilbert. Peserta webinar yang kami hormati, demikianlah webinar pengabdian kepada masyarakat, peluang bisnis online menggunakan teknologi informasi di era new normal pandemi COVID-19. Pagi siang hari ini boleh berjalan yang dilaksanakan oleh Fakultas Teknik dalam rangka Dies Natalis ke-56 Fakultas Teknik. Disampaikan terima kasih untuk partisipasi semua peserta webinar pada pagi siang hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semua. Terima kasih. Terima kasih, Ner Stanley. God bless you all. Selamat siang. Ner. Terima kasih. Terima kasih, Ner. Terima kasih Mir dan Ki. Terima kasih Ner dan Enci. Ini ada pelatihan. Terima kasih Mir dan Ki. Ya, terima kasih. Terima kasih, Ner dan Enci. Sama-sama. Terima kasih, Ner, Enci. Terima kasih, Ner, Enci. Terima kasih semua. Oke, semua terima kasih. Izin leave dulu nih, izin leave karena mau ada kuliah sebentar. Ya. Terima kasih, Ner Sam. Yo, makasih nih semua. Selamat siang. Selamat siang, Nersen. Semua live sama-sama ini. Yo, si Ingrid, yo. King, bilang udah pelatihan sedikit, mau bikin website. Ner Stanley so geser di kegiatan workshop pengabdian berikut, Ner Hani. Sambung menyambung le ini sebentar dang tuh Haki jam 1. Oh ada dah. Iya, Kak. Haki dang de lanjutan kan 2 hari kemarin dan hari ini. Workshop Haki. Saya dapat informasi. Terima kasih, Cik Cynthia. Ya. Terima kasih, Cik. Mantap.